Selamat sejahtera, para pelanggan setia kanal Masa Tua Sejahtera. Ada pepatah lama yang mengatakan, musuh akan bertemu di jembatan sempit, namun, jembatan sempit dalam hidup saya jauh lebih kejam dan kelam daripada tragedi manapun di dunia ini. 30 tahun adalah waktu yang cukup bagi luka untuk bernanah, bagi seorang wanita yang begitu rapuh untuk menjadi sekeras baja demi menjadi pilar bagi keluarganya. Dan bagi saya, itu adalah waktu yang cukup untuk percaya bahwa masa lalu yang mengerikan itu telah terkubur selamanya di dalam tanah. Namun, pada hari paling bahagia dalam hidup saya, tepat di hari putra saya menikah, langit yang cerah dan biru runtuh di depan mata saya. Saat pria yang akan menjadi bapak besan saya yang terhormat itu berbalik ke arah saya dan tersenyum, gelas anggur di tangan saya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara tajam pecahan kaca. Anggur merah semerah darah menodai kain batik sutra saya yang indah, tetapi saya tidak bisa merasakan apapun. Karena pria yang akan menjadi ayah mertua putra saya itu, tidak lain adalah mantan suami saya yang 30 tahun lalu mengusir saya dari rumah saat saya tidak memiliki apa-apa. Dan yang lebih mengerikan, satu pikiran yang menggerogoti jantung saya melintas di benak saya. Jika pria itu adalah ayah dari menantu saya, apakah itu berarti putra dan menantu saya adalah kakak beradik kandung? Nama saya Sari Wulandari, usia saya 55 tahun. Siapapun yang melihat saya sekarang akan melontarkan pujian penuh iri. Seorang pengusaha wanita sukses yang mengelola beberapa toko makanan organik di Jakarta, mengendarai mobil mewah, tinggal di sebuah rumah megah laksana di pedesaan, dan yang terpenting, memiliki seorang putra tampan dan berbakti bernama Dimas. Dimas adalah segalanya bagi saya, satu-satunya alasan saya bertahan dan berjuang selama 30 tahun terakhir. Hari ini adalah hari pernikahannya. Gadis yang akan menjadi menantu saya adalah Maya, seorang gadis yang santun dan cantik dari keluarga pendidik yang terpandang. Keduanya memadu kasih sejak masa kuliah mereka di Inggris. Sejujurnya, sampai keduanya bertemu dan memutuskan untuk menikah, saya belum pernah bertemu langsung dengan orang tua Maya. Keluarga besan tinggal di luar negeri, dan saya dengar ayahnya adalah seorang pengusaha besar yang sangat sibuk bepergian antara Indonesia dan Eropa. Pada saat pertemuan keluarga dan acara lamaran, kebetulan saya harus menjalani operasi tiroid sehingga tidak bisa bepergian jauh. Jadi, saya meminta kakak laki-laki saya untuk mewakili saya. Semua percakapan dengan ibu besan saya hanya dilakukan melalui telepon. Suaranya yang lembut dan berwibawa membuat saya merasa tenang. Saya percaya bahwa Tuhan akhirnya memberikan akhir yang bahagia bagi kami berdua. Gedung resepsi yang dihiasi ribuan bunga impor tampak begitu mewah dan menyilaukan. Cahaya gemerlap dari lampu gantung kristal menyinari wajah-wajah bahagia para tamu. Dengan rambut yang disanggul rapi dan mengenakan kebaya sutra berwarna ungu, saya menggandeng tangan putra saya menyambut para tamu, mencoba menenangkan hati saya yang meluap-luap. "Ibu, hari ini ibu cantik sekali," bisik Dimas sambil merapikan selendang saya. Mata putra saya berbinar karena bahagia. Saya menepuk punggung tangannya dengan lembut. "Yang penting kamu bahagia, nak. Kamu harus baik pada istrimu, ya?" "Tentu, Bu." "Oh ya, ayah dan ibu mertua baru saja tiba, sekarang sedang ganti baju di dalam. Nanti setelah acara, akan aku kenalkan pada ibu." Saya mengangguk sambil tersenyum. Hati saya sedikit tegang. Karena ini adalah pertemuan pertama dengan keluarga besan, saya ingin tampil sempurna agar tidak mempermalukan putra saya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa ketika pintu itu terbuka, yang akan dimulai bukanlah sebuah hubungan baru, melainkan pintu neraka yang telah saya kunci rapat selama 30 tahun akan terbuka lebar. Dengan musik yang megah, pembawa acara mengumumkan dimulainya upacara. Pintu raksasa terbuka, dan pengantin wanita yang cantik laksana putri, Maya, muncul. Namun, pria yang menggandeng tangannya bukanlah orang asing yang saya bayangkan. Postur tubuh yang lebih tegap, langkah kaki yang sedikit angkuh, sikap arogan dengan kepala yang selalu tegak, dan setelan jas abu-abu yang tampak sangat mahal. Jantung saya serasa jatuh berdebum. Tidak mungkin. Di dunia ini banyak orang yang mirip. Saya mencoba menenangkan diri sambil memegang erat sandaran kursi. Ketika mereka naik ke atas panggung, sorotan lampu menyorot langsung ke wajah pria itu. Rambut yang mulai memutih,
Kerutan di wajah yang terukir oleh waktu dan perhitungan, tapi tatapan mata itu. Tahi lalat yang jelas di samping hidung kirinya. Wajah yang tidak akan pernah saya lupakan bahkan jika saya berubah menjadi abu. Jinwoo, Bima Prakoso. Mantan suami saya. Pria yang membuang saya tanpa ampun seperti barang kedaluarsa. Telinga saya berdengung, dan suara tepuk tangan meriah dari sekitar terdengar seperti pukulan palu yang menghantam dada saya. Semua suara lenyap, hanya menyisakan suara denyut nadi di pelipis yang terasa seperti akan pecah. Dunia terasa berputar, dan saya merasa tubuh saya oleng. Selanjutnya, kita akan mengundang kedua orang tua mempelai untuk memberkati masa depan bahagia kedua pasangan, kepada ibu dari mempelai pria, Ibu Sari Wulandari, serta ayah dari mempelai wanita, Bapak Bima Prakoso, dan Ibu Laras Yunita, kami persilakan naik ke atas panggung. Suara pembawa acara terdengar seperti vonis mati bagi saya. Saya tidak ingat bagaimana saya berjalan ke sana. Kaki saya terasa seberat ribuan kilogram besi. Akhirnya, ketika saya berhadapan dengan pria itu, jarak kami kurang dari 1 meter. Bima membisikkan sesuatu dengan mesra kepada putrinya, lalu berbalik ke arah saya dan mengulurkan tangannya untuk memberikan salam formal. Ibu Besan, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Ucapannya terputus di tengah jalan. Senyum yang tersungging di bibirnya membeku seketika. Kedua matanya membelalak ke arah saya karena terkejut, seolah melihat hantu di siang bolong. Tangannya yang berhenti di udara gemetar seperti daun tertiup angin. Sari? Panggilnya dengan suara yang nyaris seperti jeritan. Saya menatapnya, lalu beralih menatap menantu saya yang sedang bergandengan tangan dengan putra saya. Keduanya tampak begitu serasi, seperti pangeran dan putri. Namun, di mata saya, pemandangan itu tampak begitu mengerikan dan menyimpang. Jika Bima adalah ayah Maya, dan aku adalah ibu Dimas, dan Dimas adalah putra kandung Bima. Apakah itu berarti mereka berdua adalah saudara kandung seayah? Tidak. Sama sekali tidak boleh. Saya menjerit dalam hati, tetapi tenggorokan saya tercekat dan tidak ada suara yang keluar. Rasa dingin yang merayap di punggung membuat seluruh tubuh saya seolah lumpuh. Mimpi buruk 30 tahun yang lalu datang menerjang seperti tsunami raksasa, menyapu bersih martabat dan ketenangan yang telah saya bangun dengan susah payah. Saya ingat hari yang menentukan itu. Hari ketika saya, seorang gadis desa yang lugu, dengan impian kosong melangkahkan kaki ke rumah megah itu, hanya untuk diinjak-injak tanpa ampun. 30 tahun yang lalu, saya berusia 22 tahun. Keluarga saya miskin, dan kami terlilit utang karena biaya rumah sakit ibu saya. Saat itu, Bima adalah anak orang kaya, mengendarai sepeda motor mahal dan mengenakan jam tangan emas yang berkilauan. Dia jatuh cinta pada kecantikan saya dan terus-menerus melamar. Orang tuanya, terutama ibu mertua saya, Raden Ayu Puspita, adalah seorang orang kaya baru, OKB, yang menjadi kaya mendadak dari spekulasi tanah. Ia terkenal sangat kikir dan memiliki kepribadian yang tajam. Mereka menentang keras pernikahan kami, menghina saya dengan mengatakan bahwa saya tidak selevel dan gadis miskin tak tahu diri berani memimpikan bulan. Namun, karena Bima mengancam akan bunuh diri, mereka terpaksa menerima saya sebagai menantu. Tetapi tidak ada tandu pengantin atau mobil pernikahan yang mengantar saya ke rumah mempelai pria. Saya hanya membawa sebuah buntalan berisi beberapa potong pakaian, masuk ke rumah itu melalui pintu belakang, layaknya seorang pembantu. Malam pertama yang seharusnya manis, saya dipanggil oleh ibu mertua dan diberi 3 lembar peraturan keluarga. Raden Ayu Puspita duduk dengan latar belakang lemari ukir Jepara, mengipas-ngipas sambil menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah-olah saya barang cacat. Kamu bisa masuk ke rumah ini adalah berkah dari 7 turunan leluhurmu, mengerti? Keluarga kami tidak memelihara manusia yang tidak berguna. Mulai besok, bangun jam 4 pagi, bersihkan 3 lantai rumah ini, dan siapkan sarapan. Cucian jangan pakai mesin cuci, boros listrik, cuci pakai tangan, makan setelah semua anggota keluarga selesai makan. Dan ingat, jangan pernah berpikir aku akan memberimu uang sepeser pun. Saya menundukkan kepala. Baik, Bu. Akan saya ingat. Saya begitu naif. Saya percaya jika saya bersikap baik, sabar, dan tabah, suatu hari nanti keluarga mertua akan menerima saya.
Saya bekerja seperti kerbau, bahkan lebih keras dari kerbau. Dari sebelum fajar menyingsing hingga larut malam, tidak ada waktu untuk istirahat. Tangan saya yang dulu halus menjadi kasar dan pecah-pecah, tetapi yang saya dapatkan hanyalah tatapan sinis dan sindiran dari ibu mertua, serta ketidakpedulian dari suami saya. Bima, yang pernah bersumpah cinta abadi, dengan cepat menunjukkan sifat aslinya sebagai anak manja yang berlindung di balik ketiak ibunya. Dia tidak pernah sekalipun membela saya. Ketika ibu mertua memarahi saya, dia diam-diam pergi atau bahkan ikut menyalahkan saya. Memangnya kamu salah apa sampai ibu semarah itu? Urusan rumah tangga saja tidak bisa beres. Namun, yang lebih mengerikan dari kelelahan fisik adalah kesepian jiwa, dan tragedi yang sesungguhnya dimulai ketika saya mengetahui bahwa Bima memiliki wanita lain. Saat itu sore hari, hujan turun dengan derasnya. Perut saya terasa sakit, jadi saya pulang lebih awal dari pasar. Saat masuk ke dalam rumah, di samping sepatu suami saya di teras, ada sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah yang asing. Jantung saya berdebar kencang. Saya naik ke lantai 2 tanpa suara. Pintu kamar tidur kami sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar tawa genit seorang wanita asing dan suara mesra Bima. Sayang, kapan kamu akan mengusir istrimu yang kampungan itu? Aku sudah muak bertemu diam-diam seperti ini. Sabar sedikit, cintaku. Ibu bilang, suruh dia kerja sampai bersih-bersih rumah akhir tahun selesai, baru diusir. Siapa lagi yang mau mengerjakan pekerjaan seberat itu kalau pembantu gratisan seperti dia diusir sekarang? Kamu jahat sekali. Tapi itu yang membuatku semakin suka. Saya membeku di luar pintu. Air hujan dan air mata bercampur, rasa asin mengalir ke bibir saya. Kantong belanjaan di tangan saya jatuh ke lantai, beberapa buah kentang menggelinding. Terkejut oleh suara itu, mereka berdua keluar dari kamar. Bima hanya mengenakan handuk. Melihat saya, dia tidak tampak terkejut atau merasa bersalah, malah menatap saya dengan tatapan kejam dan menghina. Oh, sudah pulang. Kalau sudah dengar semua, tidak perlu ada yang disembunyikan lagi. Dari dalam kamar, selingkuhannya keluar. Dia mengenakan gaun tidur sutra milik saya, dengan riasan tebal dan senyum mengejek. Halo, Mbak. Katanya Mbak ini pembantu kelas atasnya Mas Bima. Ya, saya mengayunkan tangan ke arah pipinya, tetapi Bima dengan kasar menepis lengan saya. Saya jatuh tersungkur ke lantai. Rasa sakit karena jatuh tidak seberapa dibandingkan tendangan dari ibu mertua yang berlari dari lantai bawah. Raden Ayu Puspita, melihat pemandangan ini, bukannya memarahi putranya, malah menunjuk-nunjuk saya dan berteriak. Apa-apaan ini? Beraninya kamu mau memukul tamu berharga di rumah kami? Dengar baik-baik. Ini Laras, putri dari rekan bisnisku, kaya, punya kemampuan, dan di dalam perutnya ada anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan keluarga ini. Lalu kamu, apa yang kamu punya? Sudah setahun lebih menikah tidak bisa menghasilkan satu telur pun. Kalau sudah tidak berguna, enyah saja dari sini. Hamil. Saya menatap perut Laras. Masih rata? Tetapi kata-kata ibu mertua bagai petir di siang bolong. Benar. Laras sedang hamil. Keluarga kami butuh penerus. Tanda tangani surat ini. Bima melemparkan surat cerai yang sudah disiapkan ke wajah saya. Kertas dingin itu menggores pipi saya dan berhamburan di lantai. Dengan tangan gemetar, saya memungut surat itu. Amarah membuncah. Saya ingin berteriak bahwa saya juga manusia dan punya harga diri, tetapi melihat tatapan sedingin es dari mereka bertiga, saya sadar. Tidak ada lagi tempat bagi saya di rumah ini. Saya mengambil pulpen dan menandatangani surat itu, rasanya seperti merobek jantung saya sendiri. Kalau sudah tanda tangan, segera kemasi barangmu dan pergi. Jangan berpikir untuk menyentuh barang di rumah ini sedikit pun. Perintah Raden Ayu Puspita. Saya kembali ke kamar dan memasukkan beberapa potong pakaian usang ke dalam kantong plastik. Di luar, hujan masih mengguyur. Seperti seorang narapidana, saya keluar dari rumah mewah itu. Tidak ada sepeser pun uang di saku saya. Tidak ada satu kata perpisahan hangat yang saya dengar. Tetapi, ada satu rahasia besar yang mereka semua, Bima, Raden Ayu Puspita, tidak tahu sama sekali. Rasa sakit di perut yang saya rasakan saat jatuh tadi bukan karena benturan, itu adalah tanda-tanda awal kehamilan. Pagi itu,
Saya telah mencoba alat tes kehamilan. 2 garis yang jelas. Di dalam rahim saya, tumbuh anak Bima. Saya ingin menyampaikan kabar gembira ini untuk mencoba mempertahankan sisa-sisa kasih sayang suami saya. Tetapi, saat mendengar selingkuhannya hamil anak laki-laki penerus keturunan, saya memutuskan untuk diam. Biarpun harus mati kelaparan, saya tidak akan membiarkan orang-orang kejam ini menjadi keluarga bagi anak saya. Saya akan membesarkan anak ini sendirian, dan saya akan membalas dendam dengan hidup jauh lebih hebat dan bahagia dari mereka. Di tengah hujan, saya memeluk perut saya dan berbisik, "Nak, maafkan ibu tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Tapi ibu akan menjadi seluruh duniamu." 30 tahun berlalu, anak yang ada di dalam perut saya saat itu adalah Dimas, yang kini berdiri di samping saya mengenakan setelan pengantin yang gagah. Dimas tidak tahu siapa ayahnya, atau masa lalu memalukan apa yang ibunya alami. Dan kini, takdir mempertemukan pria itu kembali di hadapan saya, dalam peran sebagai ayah mertua putra saya. Saya menatap Bima yang masih menatap saya dengan tatapan kosong. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Melihat ketakutan di matanya, saya tahu dia juga diliputi oleh pikiran mengerikan yang sama dengan saya. Saat itu, rasa sakit seperti ditusuk pisau menusuk dari dada, dan pandangan saya menjadi gelap. "Ibu! Ibu kenapa?" Terdengar suara panik putra saya. Di hadapan ratusan tamu dan pria yang paling saya benci di dunia, saya pingsan di atas panggung pernikahan putra saya. Apakah Dimas dan Maya benar-benar saudara kandung? Akankah rahasia 30 tahun saya terungkap di sini? Dan bagaimana reaksi mantan suami yang licik itu jika mengetahui kebenarannya? Dalam kegelapan saat saya pingsan, jeritan Dimas semakin menjauh. Posisinya digantikan oleh teriakan tajam seorang wanita dari 30 tahun yang lalu. Aroma parfum mewah di gedung pernikahan lenyap, digantikan oleh bau apek jamur kuno, bau jamu yang menyengat, dan hawa dingin yang menusuk tulang dari rumah tua keluarga Bima. Saya sejenak terbangun dalam kesadaran saya. Bukan sebagai Sari Wulandari, pengusaha sukses, tetapi sebagai menantu kurus pucat berusia 22 tahun, berlutut membersihkan lantai marmer di ruang tamu yang luas. Saat itu, ketika saya pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Prakoso, saya memiliki hati seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Bima di mata saya saat itu adalah pangeran berkuda putih, yang menentang keluarganya untuk menikahi saya. Tapi saya tidak tahu bahwa rumah megah itu akan menjadi kuburan bagi masa muda saya. Ibu mertua saya, Raden Ayu Puspita, adalah wanita yang cantik, tetapi kecantikannya dingin dan tajam seperti pisau yang diasah dengan baik. Terlahir sebagai putri bangsawan Jawa, seumur hidupnya mengenakan kain sutra dan dilayani, bagi dia, saya, seorang gadis dari keluarga miskin yang ayahnya telah meninggal dan ibunya sakit-sakitan, adalah noda pada silsilah keluarga Prakoso. Hari saya dimulai pukul 4 pagi. Saat seluruh keluarga masih tertidur lelap, saya mengendap-endap ke dapur dan menyalakan api di tungku. Raden Ayu Puspita sangat pemilih, bahkan bisa dibilang kejam. Dia bilang sup yang dimasak dengan kompor gas tidak memiliki rasa yang dalam, jadi dia menyuruh saya merebus kaldu tulang di dalam panci besar dengan kayu bakar. Di tengah dinginnya musim hujan Jakarta yang menusuk tulang, saya menyalakan api, menangis dan terbatuk karena asap yang pedas, tetapi tidak berani bersuara keras karena takut membangunkan keluarga. Pukul 6 pagi, sarapan harus disajikan dengan sempurna tanpa celah. Piring-piring harus disterilkan dengan air mendidih, dan taplak meja harus terbentang tanpa satupun kerutan. Selama mereka makan, saya harus berdiri di samping melayani. Jika ayah mertua mencari sambal, atau ibu mertua ingin tambahan sayur, saya harus segera menyediakannya. Waktu saya untuk makan adalah setelah mereka semua meletakkan sendok dan bangkit. Bagian saya seringkali hanya kerak nasi yang menempel di dasar panci atau nasi dingin dengan sisa kuah. Namun, kelelahan fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyiksaan mental. Raden Ayu Puspita memiliki hobi yang mulia, inspeksi. Setiap pagi, dia mengenakan sarung tangan putih dan berkeliling rumah, mengusap sudut meja, pegangan tangga, dan puncak lemari. Jika ada sedikit saja debu menempel di sarung tangannya, dia akan melemparkan lap ke wajah saya dan berteriak, "Kalau rumah mau hancur, ya begini ini, punya menantu pemalas. Makannya seperti babi,
Kerjanya seperti ulat. Mau kau buat rumah ini seperti kandang babi di desamu? Setiap kata-katanya serasa menaburkan garam di atas harga diri saya. Saya merasa terhina dan sedih, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, memohon bantuan. Tetapi Bima yang mesra saat pacaran tidak ada lagi. Dia duduk menyilangkan kaki membaca koran, bersikap seolah tidak mendengar apa-apa. Suatu kali, saya tidak tahan lagi dan menangis memohon padanya di kamar pada malam hari. Mas, ibu keterlaluan. Seharian aku kerja keras tapi tidak pernah dianggap benar. Bisakah Mas membelaku sedikit saja? Bima menurunkan korannya, wajahnya mengerut karena kesal. Sudahlah, ibu kan sudah tua, wajar begitu. Kamu sebagai menantu, sabar sedikit, memangnya kerjaan rumah tangga sedikit begitu beratnya sampai kamu mengeluh setiap hari? Lihat bagaimana ibu membesarkanku. Sekarang giliranmu merawat ibu? Apa itu membuatmu begitu menderita? Merawat sedikit? Begitulah dia menyebut kerja keras 18 jam sehari. Saya kehilangan kata-kata. Di matanya, saya bukanlah seorang istri, melainkan alat baginya untuk berbakti pada ibunya, seorang pembantu rumah tangga gratisan. Kekejaman Raden Ayu Puspita mencapai puncaknya pada lebaran pertama saya sebagai menantu. Ibu saya di desa sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Dengan hati-hati, saya meminta izin pada ibu mertua untuk pulang selama 2 hari menjenguknya. Raden Ayu Puspita, yang sedang menghitung uang, mendengar kata-kata saya dan langsung melemparkan tumpukan uang ke atas meja, matanya melotot. Kamu mau mangkir dari pekerjaan, hah? Lebaran sudah di depan mata, pekerjaan rumah menumpuk, tamu akan berdatangan, dan kamu mau pergi kemana? Kalau ibumu sakit, itu urusan dokter. Memangnya kalau kamu datang penyakitnya bisa sembuh? Atau jangan-jangan kamu mau mencuri uang dari rumah ini untuk dibawa ke keluargamu yang miskin itu? Ibu, tolonglah. Ibu saya benar-benar sakit parah. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya berlutut dan memohon. Tidak boleh pergi. Kalau kamu berani melangkah keluar dari gerbang, jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah ini. Keluarga kami tidak butuh menantu yang keluyuran meninggalkan rumah saat lebaran. Dia menuduh saya dan menghina keluarga saya. Saya menatap Bima, berharap dia akan mengatakan satu kata yang adil, tetapi dia dengan dingin berbalik dan naik ke lantai 2, meninggalkan saya sendirian di ruang tamu yang dingin. Malam itu, saya menangis sejadi-jadinya di bawah selimut. Saya menelepon tetangga, berbohong bahwa pekerjaan di kantor sangat sibuk sehingga tidak bisa pulang. Melalui telepon, terdengar suara lemah ibu saya. Kamu urus saja keluarga suamimu, nak. Ibu tidak apa-apa. Hati saya hancur berkeping-keping, hari demi hari, saya hidup seperti bayangan di dalam rumah mewah itu. Saya menjadi kurus, kantung mata saya selalu hitam, dan telapak tangan saya pecah-pecah hingga berdarah karena air dingin dan deterjen. Saya kehilangan senyum dan menjadi pendiam. Saya menjadi robot yang hanya mengulang kata-kata, baik, Bu. Saya percaya kesabaran saya akan membawa kedamaian. Saya pikir jika saya memberikan cucu untuk keluarga ini, segalanya akan berubah, tetapi Tuhan tidak berpihak, dan setelah setahun, perut saya tidak juga membesar. Tekanan dari ibu mertua semakin menjadi-jadi. Dia memaksa saya minum puluhan ramuan jamu pahit dan menyuruh saya mendatangi berbagai dukun dan tempat keramat untuk meminta anak. Pohon beracun tidak akan berbuah, wanita beracun tidak akan punya anak. Kalau kamu tidak bisa juga melahirkan, aku akan usir kamu dari rumah ini. Keluarga kami butuh penerus, bukan parasit yang hanya menghabiskan nasi. Raden Ayu Puspita mengutuk saya setiap kali makan. Dan suami saya, Bima, bukannya menghibur, malah semakin sering keluar rumah, pakaiannya berbau alkohol, rokok, dan parfum wanita asing. Jika saya bertanya, dia akan berteriak atau bahkan mencoba memukul saya. Saya samar-samar menyadari bahwa pernikahan ini sedang menuju akhir, tetapi saya tidak pernah menyangka akhirnya akan sekejam dan sehina ini. Neraka di dunia manusia bukanlah kuali mendidih atau tempat para iblis. Neraka adalah tempat di mana manusia tidak memberikan sedikit pun kasih sayang pada sesamanya, tempat di mana pengorbanan diinjak-injak dan harga diri dihancurkan setiap hari. Dan di usia 22 tahun, saya, Sari Wulandari, terperangkap di neraka bernama keluarga mertua, tanpa jalan keluar. Para pelanggan setia,
Kesabaran manusia itu seperti karet gelang, jika ditarik terlalu kencang, suatu saat pasti akan putus. Dengan sisa cinta dan kesabaran, saya berusaha memegang erat karet gelang pernikahan itu, tetapi pria yang saya sebut suami itu dengan gunting memotongnya tanpa ampun dan tegas. Saat itu sore yang gerah di bulan Juli, hujan turun rintik-rintik. Perut bagian bawah saya terasa kram, jadi saya pulang lebih awal dari pasar. Saat tiba di depan gerbang, saya merasakan ada yang aneh. Gerbang tidak terkunci, dan di halaman terparkir sebuah mobil sedan mewah berwarna merah yang asing. Bukan mobil keluarga kami, bukan juga mobil tamu yang saya kenal. Firasat buruk mulai menyelimuti hati saya. Saya membawa kantong belanjaan dan masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Ruang tamu kosong, tetapi dari lantai 2 terdengar suara tawa riuh. Di sanalah letak kamar tidur kami dan ruang keluarga. Tawa Bima terdengar sangat keras dan gembira, tawa yang sudah sangat lama tidak saya dengar. Dan di antara tawa itu, terdengar suara genit seorang wanita asing. "Sayang, jangan begini terus, dong. Nanti dilihat ibu." "Dilihat ibu kenapa? Ibu juga sedang senang." "Kok? Iya kan? Bu? Aduh. Kalian ini? Anggap saja ibu tidak ada di sini. Asalkan kalian bisa memberiku cucu laki-laki yang gagah, itu sudah cukup." Suara ketiga itu sangat saya kenal, membuat bulu kuduk saya merinding. Ibu mertua saya, Raden Ayu Puspita. Kedua kaki saya seolah terpaku di lantai, dan darah di seluruh tubuh saya terasa mendingin. Saya berpegangan pada pegangan tangga, selangkah demi selangkah naik ke lantai 2 dengan jantung yang serasa mau meledak, dan pemandangan yang tersaji di depan mata membuat saya menjatuhkan kantong belanjaan. Prang! Suara piring pecah di dalam kantong merobek kehangatan palsu mereka. Di sofa ruang keluarga, suami saya, Bima, duduk merangkul pinggang seorang wanita muda yang glamor. Wanita itu mengenakan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya yang sensual, wajahnya dirias tebal, memancarkan aura kaya dan modern. Dan ibu mertua saya, wanita yang selalu sedingin es pada saya, kini duduk di seberang mereka, mengupas buah sambil tersenyum penuh kasih sayang dan kepuasan pada wanita itu. Mendengar suara itu, mereka bertiga menoleh kaget ke arah saya, tetapi di wajah mereka tidak ada rasa malu atau canggung karena perselingkuhan mereka terbongkar. Mata Bima sempat menunjukkan keterkejutan, tetapi segera berubah menjadi tatapan dingin dan menantang. Wanita itu menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan menghina, lalu semakin merapatkan diri ke dalam pelukan Bima, seolah menegaskan kepemilikannya. Yang pertama kali angkat bicara adalah Raden Ayu Puspita. Dia meletakkan piring buah dengan suara keras dan meninggikan suaranya. "Baru merangkak pulang sekarang? Ke pasar ngapain saja seharian keluyuran? Mau bikin seisi rumah ini mati kelaparan? Hah? Dan matamu ditaruh di mana sampai piring pecah semua? Dasar tidak berguna." Saya tidak peduli dengan makiannya. Mata saya tertuju pada Bima dan wanita itu. Tenggorokan saya terasa kering, dan dengan susah payah saya mengeluarkan kata demi kata. "Mas Bima? Siapa wanita itu? Kenapa? Kenapa dia ada di sini?" Bima berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan santai, "Karena sudah begini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini Laras, kekasihku. Dan yang lebih penting, dia adalah wanita pilihan ibu dan aku untuk menggantikanmu." "Menggantikan saya?" Saya berkata dengan terbata-bata, dan air mata pun tumpah. "Kita kan belum bercerai." Saat itulah Laras, si selingkuhan, angkat bicara. Suaranya licik dan tajam. "Mbak, surat nikah itu kan cuma selembar kertas. Yang penting itu hati dan nilai seseorang. Coba Mbak lihat diri sendiri. Memangnya ada apa yang bisa membuat Mas Bima bertahan? Kecantikan tidak, uang tidak, bahkan kemampuan sebagai wanita untuk melahirkan anak pun tidak punya." "Diam!" teriak saya sambil berlari ke arahnya. Kemarahan yang selama ini terpendam meledak. Tetapi sebelum tangan saya menyentuhnya, Bima mendorong saya dengan kasar. Saya jatuh tersungkur ke lantai yang dingin, tangan saya tergores pecahan piring hingga berdarah. "Beraninya kamu menyentuh Laras?" teriak Bima sambil menunjuk saya. "Di dalam perutnya ada anakku, cucu penerus keluarga ini. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, akan kubunuh kau. Hamil. Cucu penerus.
Saya menatap ibu mertua dengan tatapan kosong, mencoba mencari secercah keadilan, tetapi Raden Ayu Puspita menatap saya dengan tatapan kejam. Bima benar, anak di dalam perut Laras itu laki-laki. Sudah dipastikan lewat USG oleh dokter. Keluarga kami ini keturunan tunggal selama 3 generasi, aku tidak bisa membiarkan garis keturunan putus di tangan Bima. Kamu sudah lebih dari setahun di rumah ini hanya menghabiskan nasi, perutmu tetap saja rata. Kalau kamu tidak bisa melahirkan, ya harus diganti dengan orang yang bisa. Tapi, Bu, saya ini istri sah Mas Bima. Bagaimana ibu bisa? Kata saya dengan suara tercekat. Sah? Jangan konyol, Raden Ayu Puspita mencibir. Di zaman sekarang, uang bisa membeli segalanya. Laras ini putri rekan bisnisku, dia tidak hanya datang untuk memberikan cucu, tapi juga membawa kekayaan yang luar biasa untuk membantu bisnis Bima meroket. Lalu kamu? Apa yang kamu bawa? Cuma beberapa potong baju sobek dan tubuh kosongmu, kan? Saya menatap ketiga orang di hadapan saya. Mereka seperti iblis yang menyeringai, siap mencabik-cabik jiwa saya. Suami yang berselingkuh, ibu mertua yang tamak dan kejam, dan selingkuhan yang tak tahu malu. Mereka secara terang-terangan menginjak-injak kehormatan dan martabat saya, di dalam rumah yang saya rawat dengan keringat saya sendiri. Bima melemparkan selembar kertas ke hadapan saya. Itu surat cerai. Tanda tanganku sudah ada. Kamu tanda tangan, kemasi barangmu, dan enyah dari sini sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajah sialmu itu sedetik pun lagi. Sekarang juga Mas mengusirku? Di saat hujan begini, hujan atau salju, itu bukan urusanku. Apa kamu mau terus menumpang hidup di sini? Laras menyela dengan suara provokatif. Mas Bima, aku lelah. Aku tidak mau melihat wanita ini lagi, tidak baik untuk bayi di dalam kandungan. Baiklah, sayang. Akan segera kuusir dia. Bima berbalik ke arah saya, matanya sedingin pisau. Cepat tanda tangani. Kalau kamu menurut, akan kuberikan sedikit ongkos pulang kampung. Kalau terus melawan, akan kusuruh orang untuk melemparmu ke jalanan. Jangan salahkan aku nanti. Saya menatap surat cerai yang tergeletak di lantai. Kertas itu, di samping noda darah dari tangan saya, menampung semua rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan saya. Tetapi, tepat di saat putus asa itu, sebuah kekuatan aneh muncul dari dalam diri saya. Saya sadar bahwa memohon pada manusia-manusia ini adalah hal paling bodoh dan sia-sia. Mereka tidak pantas menerima cinta dan pengorbanan saya. Tanpa mengelap darah di tangan, saya bangkit dengan terhuyung-huyung. Saya menatap lurus ke mata Bima, ke wajah ibu mertua dan selingkuhannya yang angkuh. Baiklah. Akan saya tanda tangani, suara saya anehnya begitu tenang, membuat mereka bertiga sempat terkejut. Tapi ingat baik-baik. Apa yang kalian lakukan padaku hari ini, suatu saat nanti Tuhan akan membalasnya ratusan, bahkan ribuan kali lipat, karma. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Saya membungkuk, mengambil pulpen, dan dengan tegas menuliskan nama saya di surat itu. Selembar kertas tipis itu adalah titik akhir dari pernikahan neraka saya, tetapi sekaligus menjadi tiket bagi saya untuk keluar dari lumpur ini. Saya berbalik dan berjalan menuju kamar saya. Tidak ada lagi kenangan yang tersisa di kamar kecil tempat saya menangis sendirian selama beribu malam. Saya hanya mengambil beberapa potong baju usang, beberapa buku, dan sebuah foto bersama ibu saya di desa. Saya tidak membawa sebatang jarum atau sehelai benang pun dari rumah itu. Ketika saya turun membawa tas, di luar hujan masih mengguyur dan kilat menyambar membelah langit kelabu. Raden Ayu Puspita berdiri menghalangi pintu, memeriksa tas saya seolah-olah saya mencuri perhiasan mereka. Sudah. Sana pergi. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di rumah ini. Pembawa sial. Dia meludah ke lantai tempat saya berdiri. Bima, dari atas tangga, masih merangkul pinggang wanita itu, menatap saya berjalan ke dalam hujan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Pintu besi yang berat terbanting di belakang punggung saya dengan suara keras. Hujan dingin malam itu serasa mengguyur langsung ke dalam hati saya. Saya berdiri termangu di depan gerbang besi raksasa yang tertutup rapat itu. Rasanya seperti dibuang oleh seluruh dunia. Di tangan saya hanya ada sebuah kantong plastik berisi beberapa potong pakaian usang yang basah kuyup dan terasa berat oleh air hujan, seberat takdir saya.
Tidak ada uang, tidak ada ponsel, tidak ada tempat untuk bersandar. Saya menoleh untuk terakhir kalinya ke rumah megah itu. Cahaya hangat terpancar dari jendela lantai 2. Mungkin Bima dan wanita barunya sedang bersulang. Ibu mertuanya pasti merasa lega telah menyingkirkan duri dalam daging. Kehangatan itu tidak pernah menjadi milik saya. Tiba-tiba, rasa sakit yang melilit dari perut bagian bawah membuat saya terhuyung-huyung dan bersandar pada dinding pagar yang dingin. Di tengah kebingungan dan keputusasaan itu, sinyal-sinyal aneh yang dikirimkan tubuh saya selama beberapa minggu terakhir melintas di benak saya seperti kilat. Rasa mual di pagi hari yang saya kira flu, keinginan gila untuk makan makanan asam, dan menstruasi yang terlambat, yang saya lupakan karena terlalu lelah dengan pekerjaan rumah tangga. Saya mengangkat tangan yang dingin membeku dan dengan gemetar menyentuh perut saya. Kehidupan, di dalam tubuh yang lelah dan kering ini, sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh. Pikiran itu membuat saya tersadar, bahkan melupakan rasa dingin. Aku hamil, anak yang setiap malam saya doakan dan tunggu-tunggu. Anak yang saya yakini akan menjadi tali penyelamat pernikahan ini, datang di saat yang paling kejam dan ironis. Sejenak, dalam kelemahan hati, saya berpikir untuk kembali. Saya ingin menggedor pintu dan berteriak pada Bima dan Raden Ayu Puspita. Saya hamil. Ini cucu kalian. Jangan usir saya. Saya ingin menggunakan anak ini sebagai jaminan untuk mendapatkan tempat tidur dan 3 kali makan sehari. Saya hanya ingin mencegah anak saya lahir di jalanan. Tetapi, pada saat itu, senyum mengejek laras dan suara kejam Raden Ayu Puspita terngiang kembali seperti belati yang menusuk jantung. Anak di perut laras itu laki-laki. Keluarga ini butuh cucu penerus, kamu tidak berguna, enyah saja. Saya terdiam. Tangan yang hendak terulur ke pintu, saya tarik kembali seolah tersengat api. Tidak. Aku tidak bisa kembali. Jika aku kembali dan mengatakan aku hamil, apa yang akan mereka lakukan? Jika anak ini perempuan, mereka akan terus menghina kami berdua di samping menantu baru yang mengandung putra berharga mereka. Bahkan, dengan kekejaman Raden Ayu Puspita, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan mencoba mencelakai anak saya demi cucu emasnya? Dan jika anak ini laki-laki? Hawa dingin merayap di punggung saya. Jika mereka tahu saya mengandung anak laki-laki, mereka akan merebutnya dari saya. Mereka punya uang dan kekuasaan. Mereka akan merampas hak saya untuk menjadi seorang ibu, mengusir saya, dan hanya mengambil anak itu. Dan mereka akan membesarkan putra saya menjadi manusia yang lemah, kejam, dan tidak berperasaan, persis seperti Bima. Mereka akan mengajari putra saya untuk membenci ibu kandungnya, dan mengajarinya hidup dalam kemunafikan dan kebohongan. Tidak. Biarpun aku harus mati kelaparan, aku tidak akan menyerahkan anakku ke tangan iblis. Anak ini adalah anakku. Hanya anakku. Aku harus melindunginya. Dan satu-satunya cara untuk melindunginya sekarang adalah dengan keheningan total. Aku harus menyembunyikan fakta ini dengan sempurna, menguburnya di lubuk hati yang paling dalam, menjadikannya rahasia seumur hidup dan membawanya sampai mati. Nak, bisik saya di tengah hujan. Air mata dan air hujan bercampur, rasa asin mengalir ke bibir. Maafkan ibu tidak bisa memberimu ayah yang baik. Tapi ibu akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Kita akan bertahan hidup. Dan kita akan hidup dengan sangat baik, membuat mereka menyesal. Saya menggenggam erat kantong plastik itu, dan dengan tegas berbalik, berjalan menembus kegelapan. Saya tidak tega untuk kembali ke desa. Ibu saya sedang sakit parah, dan melihat penampilan saya yang menyedihkan ini, beliau pasti akan syok dan jatuh sakit. Saya tidak bisa menjadi beban bagi keluarga sekarang. Saya harus bangkit dengan kekuatan saya sendiri. Entah berapa lama saya berjalan. Ketika kaki saya terasa lumpuh, saya menemukan sebuah halte bus tua di pinggir jalan. Saya meringkuk di kursi besi yang dingin, menggigil dalam pakaian yang basah kuyup. Malam itu, udara Jakarta terasa menusuk hingga ke tulang. Dinginnya cuaca dan dinginnya hati membuat seluruh tubuh saya gemetar. Tetapi setiap kali rasa dingin menyerang, saya meletakkan tangan di perut saya, menyalurkan kehangatan yang lemah pada kehidupan kecil di dalamnya. Kuatlah, nak. Mari kita kuat bersama. Di tengah kesadaran yang kabur karena demam dan kelaparan, saya bermimpi buruk.
Raden Ayu Puspita dengan wajah garang mengejar saya dan mencoba merebut anak dari pelukan saya terbangun sambil menjerit. Meskipun cuaca dingin, seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin. Keesokan paginya, saya bangkit dengan kepala pusing dan perut keroncongan. Di saku saya hanya ada beberapa ribu rupiah, cukup untuk membeli sebungkus roti. Saya menyobek roti sedikit demi sedikit, mengunyahnya perlahan, menelan rasa hambar dan getir itu dengan paksa. Bukan karena saya lapar, tapi saya makan demi anak saya. Untuk bisa hidup dan berjuang, saya butuh tenaga. Saya mulai mencari pekerjaan. Seorang wanita tanpa ijazah dan sedang hamil. Meskipun perut saya belum terlalu besar, mencari pekerjaan yang layak di kota yang rumit ini seperti memetik bintang di langit. Saya menyusuri setiap jalan, mengetuk pintu restoran dan toko. Permisi, apakah butuh orang untuk cuci piring atau bersih-bersih? Tidak butuh. Dengan tampang seperti tengkorak hidup begitu, memangnya pekerjaan apa yang bisa kau lakukan? Penolakan dan tatapan curiga orang-orang bagai belati yang menusuk saya. Di suatu tempat, melihat penampilan saya yang kumal, mereka mengira saya pengemis dan melemparkan beberapa koin sambil mengusir saya. Saya menggenggam uang itu, merasakan harga diri saya hancur, tetapi saya mengatupkan gigi dan menyimpannya. Demi anak saya bisa menahan penghinaan apapun. Ketika harapan terakhir hampir sirna, saya berhenti di depan sebuah warung soto sederhana di gang sempit. Pemiliknya, seorang wanita gemuk dengan wajah galak, sedang berteriak-teriak pada para pegawainya. Dengan keberanian terakhir, saya masuk dan memohon agar dipekerjakan, bahkan untuk mencuci piring, dengan gaji kecil, asalkan disediakan tempat tinggal dan makan. Wanita itu menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata sambil mendecakkan lidah. Kerja percobaan 3 hari tanpa gaji. Aku beri makan dan tempat tidur. Kalau kerjamu bagus, lanjut. Kalau tidak, langsung pergi. Saya merasa sangat bahagia seolah mendapatkan seluruh dunia. Saya segera menyingsingkan lengan baju dan menerjang tumpukan piring kotor yang menggunung. Itulah awal dari kehidupan saya di titik terendah. Awal dari hari-hari di mana saya harus menyembunyikan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahim saya dengan keringat dan air mata. Saya memulai hidup dari dasar di warung soto itu. Dapur yang sempit, panas, dan berbau minyak menjadi dunia saya. Setiap hari, sebelum ayam berkokok, saya bangun untuk membersihkan sayuran, mengiris bawang, dan mengangkat panci kuah kaldu yang berat dan mendidih. Tangan saya yang dulu halus, kini terendam dalam air dingin dan sabun lebih dari 10 jam sehari, membuat kulitnya mengelupas, sobek, dan berdarah. Tetapi saya tidak bisa mengeluh sepatah kata pun. Saya takut kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan tempat tidur dan makanan untuk anak saya. Mual di pagi hari, morning sickness, sangat menyiksa saya. Bau minyak dan amis daging terus memicu rasa mual. Bahkan saat mencuci piring, jika tiba-tiba merasa mual, saya harus menutup mulut dan berlari ke toilet untuk memuntahkan semuanya. Pemilik warung, melihat saya seperti itu, menuduh saya malas dan berteriak. Saya hanya bisa menunduk dan berbohong bahwa lambung saya sedang tidak baik. Saya harus menutupi perut yang semakin membesar dengan pakaian longgar pemberian orang. Saya melilitkan kain di perut, mengikatnya dengan kencang. Saya tahu itu tidak baik untuk bayi, tetapi tidak ada cara lain. Jika pemilik warung tahu saya hamil, dia pasti akan langsung mengusir saya karena dianggap membawa sial. Nak, sabar sedikit ya. Maafkan ibu, begitu saya berbisik pada bayi di dalam perut setiap malam. Gaji saya yang kecil tidak saya gunakan sepeser pun. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk persiapan melahirkan. Saya makan dari sisa nasi dan lauk pauk pelanggan. Suatu hari, saya melihat semangkuk soto yang ditinggalkan pelanggan, dengan sepotong daging yang belum tersentuh. Nafsu makan ibu hamil muncul. Sambil menangis, saya diam-diam memasukkan potongan daging itu ke dalam mulut. Tenggorokan saya tercekat karena sedih, tetapi saya menelannya dengan paksa demi memberikan nutrisi untuk anak saya. Tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Saat kehamilan memasuki bulan ke-6, perut saya tidak bisa disembunyikan lagi. Suatu hari, saat mengangkat peti minuman yang berat, saya merasa pusing, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke lantai.
Pemilik warung berlari menghampiri saya yang mengerang kesakitan sambil memegangi perut, dan melihat perut buncit saya yang terlihat dari balik baju yang tersingkap. Dia berteriak seolah melihat kebakaran. Astaga! Kamu hamil. Beraninya kamu membohongiku dan bekerja di sini. Dasar perempuan tidak punya suami. Pergi sekarang. Pergi dari warungku. Pembawa sial. Mau bikin warungku bangkrut, ya? Dia melemparkan pakaian saya ke jalanan, menyelipkan beberapa lembar uang puluhan ribu ke tangan saya, dan membanting pintu. Sekali lagi, saya diusir ke jalanan. Kali ini, dengan perut buncit berusia 6 bulan. Saya berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Musim telah berganti ke musim gugur, angin terasa cukup dingin. Dalam keputusasaan, saya berpikir untuk mati. Melihat mobil-mobil yang melaju kencang, saya berpikir jika saya melompat ke sana, semua penderitaan akan berakhir. Tetapi tepat pada saat itu, bayi di dalam perut saya menendang dengan kuat. Gerakan itu membuat saya tersadar. Anak saya sedang berteriak bahwa dia ingin hidup, bahwa dia punya hak untuk hidup. Saya tidak punya hak untuk merenggut nyawa itu. Saat saya terduduk di pinggir jalan, membenamkan wajah di lutut dan terisak-isak, sebuah tangan keriput yang hangat menyentuh bahu saya. "Nduk, kenapa menangis di tempat seperti ini malam-malam begini?" Saya mengangkat kepala, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, seorang nenek tua dengan punggung bungkuk dan rambut putih memandang saya. Dia membawa keranjang berisi nasi kuning dan lontong. Wajah nenek itu ramah, dan matanya penuh belas kasihan. Ketika saya berkata sambil terisak bahwa saya tidak punya tempat tujuan, nenek itu menatap perut saya dan menghela napas. Ya ampun. Dengan perut sebesar itu, sudah, jangan menangis lagi. Walaupun gubuk reot, kalau tidak keberatan, malam ini tidurlah di rumah nenek. Udaranya dingin. Saya mengikuti nenek itu. Beliau dikenal sebagai Nenek Lastri di lingkungan itu. Dulu beliau punya warung makan, tapi sekarang karena sudah tua, beliau hanya menjual nasi kuning di malam hari. Rumah nenek berada di sebuah perkampungan kumuh di tepi sungai, reot tapi bersih. Malam itu, sambil makan semangkuk bubur panas buatan nenek, saya menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Nenek Lastri berkata, "Hidup ini memang penuh cobaan, Nduk, kamu masih muda, dan di dalam perutmu ada anak yang memberimu kekuatan. Jangan menyerah. Tinggallah di sini bersama nenek. Susah senang kita jalani bersama." Kehadiran Nenek Lastri bagaikan perahu penyelamat di tengah lautan badai hidup saya. Nenek mengajari saya cara bertahan hidup. Setiap hari, saya membantu nenek memasak nasi dan membungkus nasi kuning. Pagi-pagi buta, saya menggendong keranjang berisi nasi kuning dan menyusuri ganggang. Nasi kuning, Bu. Lontong hangat. Suara saya yang awalnya canggung, lama-kelamaan menjadi semakin lantang. Saya bukan lagi bunga di dalam rumah kaca. Saya telah menjadi pedagang wanita hamil yang tangguh. Para tetangga miskin di perkampungan itu juga mengulurkan tangan. Ibu sebelah rumah memberi saya pakaian bekas, dan seorang bapak tukang ojek kadang-kadang memberi saya tumpangan jika harus pergi jauh. Di lingkungan miskin itu, saya merasakan kehangatan kasih sayang manusia yang tidak pernah saya rasakan di rumah mewah yang berhiaskan emas. Perut saya semakin membesar setiap hari, dan berjualan menjadi semakin sulit, kaki saya bengkak dan sakit. Di hari hujan badai, saya mengenakan jas hujan sobek, memeluk keranjang nasi kuning yang tidak laku, dan meringkuk di bawah emperan toko. Kesedihan meluap, tetapi memikirkan anak yang akan segera lahir, saya mengusap air mata dan bangkit kembali. Saya memberikan nama untuk anak di dalam perut saya. Dimas, Aditya Dimas, dengan harapan dia akan tumbuh sehat, bijaksana, dan memiliki masa depan yang cerah. Malam itu, langit Jakarta seolah mau runtuh, angin kencang menderu. Kilat menyambar membelah langit hitam, dan suara guntur mengguncang kamar sewaan saya yang reot di tepi sungai. Angin yang menyusup melalui celah pintu menusuk hingga ke tulang. Tetapi dinginnya udara luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang merobek-robek dari dalam tubuh saya. Saya menggeliat di atas ranjang kayu tua. Keringat dingin mengalir deras, membuat rambut saya basah dan menempel di dahi. Kontraksi yang datang sebulan lebih awal dari perkiraan, datang begitu hebat seolah mematahkan satu persatu tulang punggung saya. Saya menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan teriakan.
Takut mengganggu tetangga, dan karena sedih harus melahirkan anak saya di tempat yang begitu kumuh. Nenek Lastri, yang telah menampung saya, mondar-mandir dengan cemas. Beliau merebus air panas, menyiapkan handuk bersih, dan bergumam memohon pada leluhur agar melindungi ibu dan bayinya. Nenek tidak punya uang untuk membawa saya ke rumah sakit, dan di tengah hujan badai dan banjir ini, entah apakah taksi bisa masuk ke perkampungan kumuh ini meskipun ada uang. Kuatlah, Nduk, kamu harus tetap sadar. Kalau kamu kehilangan kesadaran, ibu dan bayinya bisa bahaya. Nenek menggenggam tangan saya erat-erat, tangannya yang tua dan keriput gemetar, tetapi kehangatannya memberiku secercah harapan. Saya menatap langit-langit yang bocor. Air hujan menetes ke dalam ember di sudut ruangan. Mendengar suara tetesan yang teratur itu, hati saya terasa hancur. Orang lain melahirkan di ruang bersalin yang nyaman ber-AC, dikelilingi dokter dan perawat, sambil memegang tangan suami mereka. Tapi anakku yang berharga, harus lahir di tengah kemiskinan dan kekumuhan ini? Arg! Saya menjerit karena rasa sakit yang merobek perut. Seluruh tubuh saya serasa terbelah dua. Insting untuk bertahan hidup muncul dengan kuat. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh membiarkan anakku mati. Aku harus hidup untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuatku seperti ini. Aku harus hidup untuk membuktikan bahwa aku bukanlah sampah yang dibuang. Mengejan lebih kuat lagi, Nduk. Kepala bayinya sudah terlihat. Sedikit lagi, teriak nenek. Beliau mendadak menjadi bidan. Saya mengerahkan sisa tenaga terakhir. Menarik napas dalam-dalam, mengatupkan gigi, dan mencengkeram pinggiran ranjang hingga kuku saya patah. Kekuatan tak kasat mata bernama kasih ibu membuat saya melampaui batas kemampuan manusia. Dan akhirnya, oi, oi, suara tangisan memecah keheningan malam yang berbadai. Tangisan yang lemah namun jelas itu adalah deklarasi kelahiran sebuah kehidupan yang gigih. Sudah keluar. Sudah keluar. Anak laki-laki. Anak laki-laki yang tampan sekali. Nenek berteriak dengan suara serak, lalu memotong tali pusar dengan gunting yang telah dipanaskan. Beliau membungkus bayi itu dengan popok kain terlembut yang telah saya simpan. Saya terbaring lemas di atas ranjang, napas saya terengah-engah. Air mata panas mengalir di pipi. Nenek meletakkan bayi itu di pelukan saya. Bayi itu kecil, merah, dan keriput. Seperti monyet kecil, lahir prematur dengan berat kurang dari 2,5 kilogram. Tetapi saat bayi itu membuka mata hitamnya dan menatap saya melihat langit harapan terbuka di hadapan saya. Kamar sewaan yang dingin dan sepi itu menjadi hangat secara aneh. Di luar, badai masih mengamuk, tetapi badai di dalam hati saya telah reda. Saya memeluk bayi itu, merasakan detak jantungnya yang lemah berdetak bersama detak jantung saya. Selamat datang di dunia, Nah. Maafkan ibu melahirkanmu dalam kemiskinan. Tapi ibu berjanji, ibu tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Saya memanggil nama yang telah saya siapkan selama berbulan-bulan. Dimas. Aditya Dimas. Saya berharap anak saya akan sekuat rumput liar, yang meskipun diinjak-injak akan bangkit kembali dengan tegar menuju matahari. Saya berharap anak saya tidak akan lemah seperti ayahnya, tidak kejam seperti neneknya, melainkan hidup dengan gagah dan bijaksana. Keesokan paginya, badai reda dan secercah sinar matahari masuk melalui celah jendela. Seluruh tubuh saya sakit dan saya sangat lapar, tetapi saya tidak berkata apa-apa. Nenek Lastri memasak bubur encer dengan sisa beras yang ada, hanya dibumbui garam. Makanlah, Nduk. Kamu harus makan supaya asimu keluar. Maafkan nenek, tidak ada sepotong daging pun di rumah. Nenek menatap saya dengan rasa bersalah. Saya menerima mangkuk bubur itu, air mata menetes. Nenek sudah menyelamatkan kami berdua. Ini adalah budi yang tidak akan bisa saya balas seumur hidup. Bagaimana mungkin saya meminta lebih? Saya makan bubur garam itu dan merasa lebih lezat dari hidangan mewah manapun yang pernah saya makan di rumah mertua. Karena di dalam semangkuk bubur itu, terkandung kehangatan dan kemurahan hati dari orang asing. Masa nifas saya adalah hari-hari yang serba kekurangan. Tidak ada sup kaki babi, tidak ada susu formula mahal, tidak ada popok yang bagus. Saya mencuci popok kain berulang kali. Karena saya tidak makan dengan baik, ASI saya tidak keluar, dan bayi saya menangis semalaman karena lapar.
Melihat bayi saya menangis putus asa saat menyusu pada payudara yang kering, hati saya terasa sakit seperti diremas garam. Saya bertahan dengan minum air tajin yang diberi gula, dan Nenek Lastri menyisihkan uang hasil jualan nasi kuningnya untuk membeli sekaleng susu kental manis termurah untuk bayi saya. Di malam yang panas dan banyak nyamuk, jika bayi saya rewel, saya akan mengipasinya semalaman suntuk. Setiap kali melihat bayi saya yang serba kekurangan, saya teringat rumah mewah Bima dan selingkuhannya yang pasti diperlakukan seperti putri. Kebencian berkobar seperti api, tetapi saya segera menggelengkan kepala. Aku tidak boleh lemah. Aku harus sehat. Aku harus mencari uang. Para pelanggan setia, katanya hidup ini tidak pernah menutup semua jalan keluar seseorang. Jika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Asalkan kita punya keberanian untuk menemukan pintu itu. Bagi saya, pintu itu terbuka di tengah hiruk-pikuk pasar induk Kramat Jati. Tetesan keringat asin saya di sana menumbuhkan benih harapan saya. Saya terus berjualan nasi kuning sambil menggendong Dimas di punggung. Meskipun lahir prematur dan kekurangan gizi, ajaibnya anak saya sangat tenang dan jarang menangis. Dia terlelap dalam gendongan, terayun-ayun seiring langkah saya menyusuri ganggang, bahkan tertidur pulas di tengah kebisingan pasar. Suatu pagi buta, saat saya sedang menjajakan dagangan di pasar induk, saya melihat seorang wanita parubaya gemuk berpakaian necis sedang memarahi kuli-kulinya. Dia adalah Ibu Ratna, salah satu pedagang sayur grosir terbesar di pasar itu. Dia murka karena perhitungan pasokan sayur dari Wonosobo salah, membuat pembukuannya berantakan. Dasar bodoh, tambah kurang saja tidak bisa. Untuk apa aku menggaji kalian? Pembukuan macam apa ini? Kemana semua uangku lari? Teriak Ibu Ratna sambil melempar buku catatan ke lantai. Para kuli hanya diam ketakutan. Saya yang berada di dekat situ melihat buku catatan yang jatuh di dekat kaki saya. Naluri saya yang dulu pandai matematika dan pernah belajar akuntansi, bangkit. Saya meletakkan keranjang nasi, memungut buku itu, dan melihat angka-angka yang ditulis dengan berantakan. Permisi, Bu, saya memberanikan diri. Sepertinya ada kesalahan perhitungan di bagian biaya transportasi. Kalau dihitung ulang dengan cara ini, uangnya tidak hilang, hanya salah catat posnya saja. Ibu Ratna berbalik dan menatap saya dengan tajam. Dia menatap curiga pada penjual nasi kuning dengan pakaian kumal yang menggendong bayi di punggungnya. Kamu tahu apa? Memangnya kamu bisa baca? Bisa, Bu. Dulu saya pernah belajar sedikit tentang akuntansi, saya berbohong untuk meyakinkannya. Sebenarnya, saya belajar jauh lebih banyak dari itu. Boleh saya pinjam kalkulatornya sebentar? 5 menit saja. Ibu Ratna menatap saya lekat-lekat, lalu mengangguk. Baik, coba saja. Kalau salah, semua nasi kuningmu aku sita. Saya duduk di kursi plastik dan dengan cepat menekan tombol-tombol kalkulator. Mata saya bergerak cepat menelusuri angka-angka. Kurang dari 10 menit, saya berhasil menyusun ulang semua daftar masuk barang, menemukan kesalahan, dan menyeimbangkan pembukuan dengan sempurna. Sudah selesai, Bu. Jumlah uang tunai dan total harga barang sudah cocok. Tadi ada yang salah mencatat diskon di kolom biaya tambahan. Ibu Ratna mengambil buku itu dan memeriksanya kembali. Matanya berubah dari curiga menjadi kagum. Dia menatap saya, lalu menatap bayi saya yang tertidur pulas di punggung saya, dan berkata dengan suara yang lebih lembut. Pintar juga kamu? Anak siapa kamu ini? Kenapa malah jualan nasi kuning? Ada sedikit masalah, Bu. Saya membesarkan anak ini sendirian, jadi saya bekerja apa saja. Ibu Ratna mengangguk, berpikir sejenak, lalu menepuk bahu saya. Aku suka caramu yang pintar dan cekatan. Mulai besok, berhenti jualan nasi kuning, datang ke sini dan urus pembukuanku. Gajimu akan 2 kali lipat dari hasil jualan nasi sebulan penuh. Kalau kerjamu bagus, ada bonus. Bagaimana? Saya tidak percaya dengan pendengaran saya. Ini adalah perahu penyelamat kedua yang Tuhan berikan. Baik, Bu. Saya mau. Terima kasih banyak, Bu. Sejak hari itu, saya menjadi asisten andal Ibu Ratna. Saya tidak hanya mengurus pembukuan, tetapi juga manajemen barang dan gudang. Dengan pengetahuan dan kecerdasan yang saya miliki, saya dengan cepat mempelajari seluk-beluk berdagang, cara memilih barang bagus,
menawar harga, dan menjaga hubungan dengan pemasok. Tapi saya tidak berniat bekerja untuk orang lain selamanya. Di pasar, saya menemukan satu hal. Sayuran dijual secara massal, yang bagus dan yang jelek tercampur. Orang-orang kaya semakin banyak, dan mereka takut pada makanan yang tercemar, menginginkan sayuran yang aman dan bersih, tetapi tidak tahu harus membeli di mana. Sebuah ide berani muncul di benak saya. Saya meminta izin pada Ibu Ratna untuk mengambil sayuran yang bentuknya kurang bagus sehingga dibuang, atau sayuran khusus yang hanya dicari oleh pelanggan tertentu. Saya membawanya pulang, dengan telaten membuang daun yang dimakan ulat, dan mencucinya dengan alat sterilisasi ozon buatan sendiri. Lalu saya mengemasnya dalam plastik bersih, dan menempelkan stiker tulisan tangan yang jelas mencantumkan asal daerahnya. Pagi-pagi buta. Saya tidak lagi membawa nasi kuning, tetapi sayuran yang dikemas rapi. Saya pergi ke kompleks apartemen para pensiunan pejabat atau apartemen mewah yang baru dibangun. Saya tidak menjual barang, saya menjual kepercayaan. Ibu-ibu, sayuran ini saya ambil langsung dari kebun kenalan saya, tidak pakai pestisida. Bentuknya memang kurang bagus, tapi kalau dimakan rasanya manis sekali. Kalau tidak enak atau terbukti ada pestisida, saya ganti 10 kali lipat. Awalnya orang-orang curiga, tetapi setelah mencoba, mereka tahu bahwa sayuran saya, meskipun bentuknya tidak sempurna, kuahnya menjadi hijau saat direbus, rasanya pekat dan manis. Mereka mulai mempercayai saya. Dari mulut ke mulut, pelanggan saya bertambah setiap hari. Saya bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah. Siang hari bekerja untuk Ibu Ratna, malam dan dini hari mengurus bisnis saya sendiri. Dimas tumbuh besar di punggung ibunya, di dalam truk yang berguncang. Ajaibnya, anak saya cepat sekali dewasa. Saat ibunya berdagang, dia bermain dengan tenang di dalam peti kosong bekas sayuran. Jika lapar, dia minum susu, jika lelah, dia tidur, tidak pernah merepotkan ibunya dengan rengekan. Setelah menabung selama 2 tahun, saya berhasil mengumpulkan modal kecil. Saya memberitahu Ibu Ratna bahwa saya akan berhenti dan memulai usaha sendiri. Bukannya marah, Ibu Ratna malah mendukung saya, bahkan meminjamkan modal tambahan tanpa bunga. Anak sepintar kamu harus bermain di kolam yang lebih besar. Pergilah, coba, kalau ada kesulitan, datang saja kapanpun. Aku sudah menganggapmu seperti keluarga sendiri. Saya menyewa sebuah toko kecil di jalan yang ramai dan membuka toko makanan organik pertama saya dengan nama Organik Dimas. Tidak hanya sayuran, saya juga berkeliling ke desa-desa, membuat kontrak dengan para petani, dan menjual ayam, babi, ayam kampung, dan telur organik yang diternakan secara ramah lingkungan. Saya mengutamakan kualitas. Toko saya dengan cepat menjadi tempat yang terpercaya di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang pemilih. Toko saya bertambah dari 1 menjadi 2, lalu 3. Saya mempekerjakan karyawan dan membeli truk pengiriman. Dan saya membawa Nenek Lastri, yang telah menampung saya, ke rumah saya dan merawatnya seperti ibu kandung sendiri. Kehidupan kami berdua memasuki babak baru. Masa-masa makan nasi dengan air mata telah berlalu, kini saya bisa memberikan susu formula yang baik, pakaian yang bagus, dan menyekolahkan anak saya ke sekolah yang baik. Tetapi kesuksesan ada harganya. Semakin sukses, saya semakin takut. Takut masa lalu akan menemukan saya lagi. Takut mantan suami dan keluarga mertua akan mengetahui bahwa saya telah melahirkan seorang putra. Jadi, saya mendaftarkan akta kelahiran anak saya dengan marga saya, dan saya berpesan pada semua orang yang saya kenal untuk tidak pernah menyinggung tentang kelahiran anak saya. Saya menciptakan penyamaran yang sempurna. Sari Wulandari, seorang pengusaha wanita sukses yang menjadi janda setelah suaminya meninggal, dan berhasil dengan kekuatannya sendiri. Dimas, semakin besar, semakin mirip dengan Bima. Setiap kali melihat anak saya merasa cemas. Tahi lalat di samping hidungnya, cara berjalan yang sedikit angkuh, kebiasaan mengerutkan kening saat berpikir, semuanya adalah replika dari pria kejam itu. Saya pikir saya bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Saya percaya benteng yang saya bangun untuk melindungi anak saya kokoh. Tapi saya salah, beberapa kebenaran, meskipun dikubur di dasar neraka, akan merangkak keluar dari kuburnya di saat yang paling tidak terduga. Dan krisis pertama datang saat Dimas berusia 10 tahun. Suatu sore, saat saya sedang rapat dengan klien, telepon dari rumah sakit berdering.
Dengan Ibu Sari Wulandari? Putra Anda mengalami kecelakaan lalu lintas parah dan sekarang sedang dioperasi di UGD. Kondisinya kritis karena kehilangan banyak darah, mohon segera datang ke rumah sakit. Saya menjatuhkan ponsel dan berlari ke rumah sakit seperti orang gila. Tetapi ketika saya tiba, dokter menyampaikan kabar yang bagai petir di siang bolong. Anak ibu memiliki golongan darah langka, resus negatif. Stok darah di rumah sakit habis. Kami butuh transfusi dari keluarga dengan golongan darah yang sama sekarang juga. Kalau tidak, nyawanya dalam bahaya. Golongan darah langka. Saya membeku di tempat. Golongan darah saya O. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang memiliki golongan darah itu. Hanya satu orang, garis keturunan yang langka dan menentukan itu. Saya tahu di pembuluh darah siapa darah itu mengalir. Bima Prakoso. Ayah kandung putra saya. Koridor rumah sakit dipenuhi bau disinfektan yang dingin. Langkah kaki dokter dan perawat yang sibuk, suara roda ranjang dorong yang berderit, terdengar seperti simfoni kematian dan kecemasan. Saya berdiri termangu di depan pintu UGD. Ponsel tua di tangan saya licin karena keringat dingin. 30 menit. Saya hanya punya waktu 30 menit untuk menentukan nasib putra saya dan nasib saya sendiri. Wajah Bima terbayang di benak saya. Mantan suami yang licik itu, ayah kandung yang belum pernah Dimas lihat. Dia memiliki golongan darah itu. Saya ingat betul, saat pacaran, dia pernah menyombongkan diri bahwa darahnya adalah darah bangsawan, golongan darah yang sangat langka. Jika saya menelepon Bima, Dimas akan selamat. Tapi apa harganya? Semua kebenaran akan terungkap. Bima dan ibu mertua yang kejam itu akan tahu bahwa mereka memiliki cucu yang sangat mereka inginkan. Dengan uang dan kekuasaan mereka, mereka akan merebut Dimas dari saya. Meskipun saya sudah cukup berhasil dengan toko makanan saya, bagaimana mungkin seorang ibu tunggal bisa melawan keluarga konglomerat real estate? Mereka akan mengambil anak saya, mencuci otaknya, dan menghapus keberadaan saya. Tetapi jika saya tidak menelepon, Dimas akan mati. Nak. Saya membenturkan kepala ke dinding dan menangis tanpa suara. Bagaimana mungkin karena egoisme saya bisa mengabaikan anak saya yang sekarat karena kekurangan darah? Bagaimana bisa saya sekejam itu? Dengan tangan gemetar, saya menekan nomor telepon. Sudah 10 tahun berlalu, tetapi nomor itu terukir di benak saya seperti luka yang tidak pernah sembuh. Tut, tut, tut. Nada sambung terdengar begitu panjang, seolah mengiris jantung saya. Setiap nada terdengar seperti genderang kematian. Halo? Siapa ini? Suara itu. Suara Bima yang familiar. Masih dengan nada angkuh. Dari seberang telepon, terdengar suara musik keras dan tawa perempuan. 10 tahun berlalu, dia tidak berubah. Masih tenggelam dalam hiburan tanpa akhir. Tenggorokan saya tercekat. Saya mencoba membuka mulut untuk berkata, Mas Bima, tolong selamatkan anak kita. Dia anakmu, tetapi kata-kata itu tertahan di ujung lidah. Halo? Kalau tidak bicara saya tutup. Saya sibuk. Suara Bima menjadi kasar. Tepat saat saya menarik napas dalam-dalam, bersiap membuang harga diri terakhir dan memohon, pintu UGD terbuka. Seorang dokter muda berlari keluar dengan keringat bercucuran dan berteriak, Wali pasien Aditya Dimas. Saya terkejut dan menjatuhkan ponsel. Baterainya terlepas, dan sambungan telepon terputus. Saya berlari ke arah dokter, memegang jasnya, dan bertanya dengan suara parau. Saya dok. Saya ibunya. Bagaimana anak saya? Jangan-jangan. Dokter itu terengah-engah, tetapi senyum cerah merekah di wajahnya. Ibu, tenang dulu. Keajaiban terjadi. Kebetulan tadi ada kegiatan donor darah di lantai bawah. Dan untungnya ada seorang mahasiswa yang golongan darahnya sama dengan putra ibu. Mahasiswa itu setuju untuk langsung mendonorkan darahnya. Putra ibu sekarang selamat. Mendengar itu, kaki saya lemas dan saya terduduk di lantai yang dingin. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Tuhan tidak meninggalkan kami berdua. Rahasia kelahiran Dimas tetap terjaga. Saya tidak perlu menjual jiwa saya pada iblis untuk menyelamatkan anak saya. Operasi berjalan lancar.
Ketika saya melihat Dimas terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, tetapi dadanya naik turun dengan teratur. Saya menangis semalaman. Saya memegang tangan kecil anak saya dan berbisik, "Maafkan ibu. Ibu hampir saja menyerahkanmu ke tangan orang lain. Maafkan ibu, nak, karena darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah orang yang telah membuang kita." Setelah kejadian itu, Dimas pulih dengan cepat secara ajaib. Anak itu menjadi lebih dewasa, tidak seperti anak berusia 10 tahun. Dia tidak pernah bertanya tentang ayahnya. Seolah-olah dia tahu itu adalah luka mendalam dan wilayah terlarang bagi ibunya. Semakin besar, Dimas semakin mirip dengan Bima. Cara berjalan, senyum miringnya, tahi lalat kecil di samping hidung kirinya. Setiap kali melihat anak saya, hantu masa lalu menghantui saya. Beberapa malam, saya terbangun dengan keringat dingin setelah melihat anak saya yang tertidur. Saya takut. Takut suatu saat darah yang mengalir di tubuhnya akan membawanya kembali ke keluarga itu. Tetapi untungnya, Dimas hanya mirip ayahnya dari segi penampilan. Sifatnya persis seperti saya. Dia baik hati, berjiwa besar, sekaligus kuat dan tegas. Dimas selalu menjadi juara kelas, dan saat liburan dia membantu di toko saya. Saat Dimas berusia 15 tahun, saat makan malam, dia tiba-tiba bertanya, "Bu, tadi di sekolah mengisi formulir pendaftaran SMA, kolom informasi ayah dikosongkan lagi, kan?" Saya terdiam. Hampir saja saya menjatuhkan mangkuk nasi di tangan saya. Saya berusaha bersikap tenang dan menatap anak saya. "Iya, kan sudah," ibu bilang. "Ayah meninggal karena kecelakaan sebelum kamu lahir, kakek dan nenek juga sudah meninggal semua. Kamu hanya punya ibu." Dimas menatap saya lekat-lekat. Mata hitamnya yang dalam seolah menembus isi hati saya. Dia terdiam sejenak, lalu meletakkan lauk di mangkuk nasi saya. "Baik, Bu. Aku hanya bertanya. Bagiku, ibu saja sudah cukup. Ibu adalah ibu dan ayahku. Nanti kalau sudah besar, aku yang akan menjaga ibu. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti ibu." Mendengar kata-kata anak saya memalingkan wajah dan diam-diam mengusap air mata yang mengalir. Anak saya terlalu cepat dewasa. Pemandangan itu membuat hati saya sakit. Saya tahu dia samar-samar menebak dan menyimpan banyak pertanyaan. Tetapi demi ibunya, dia memilih untuk diam, dan keheningan itu semakin menguatkan tekad saya. Aku harus sukses. Aku harus menjadi lebih kaya agar tidak ada yang bisa meremehkan kami berdua. Bisnis saya berkembang pesat setiap hari. Dari toko kecil, kini saya mengelola beberapa jaringan supermarket yang khusus menjual makanan organik. Saya bekerja 16 jam sehari tanpa kenal lelah. Saya ingin membangun benteng yang kokoh dengan uang dan status untuk melindungi Dimas. Tetapi permainan takdir belum berakhir. Ketika Dimas sakit parah lagi, dokter kembali menyinggung masalah golongan darah langka. Kali ini, saya lebih tenang. Saya berbohong pada dokter, mengatakan itu adalah warisan dari kakek dari pihak ibu yang sudah meninggal. Dan diam-diam, saya menghubungi komunitas golongan darah langka, mendaftarkan anak saya sebagai anggota untuk berjaga-jaga, dan menjaga informasinya dengan sangat rahasia. Saya berhati-hati seperti induk binatang yang melindungi anaknya dari serigala lapar, Aditya Dimas. Dia adalah satu-satunya kelemahan saya, tetapi sekaligus kekuatan terbesar saya. Melihat anak saya tumbuh sehat, pintar, dan berbakti, saya berkata pada diri sendiri, "Aku menang. Aku telah mengalahkan keluarga kejam itu, dengan benih yang mereka buang. Aku telah membesarkan manusia yang begitu luar biasa." Para pelanggan setia, waktu adalah obat yang menyembuhkan semua luka, tetapi sekaligus menumpuk debu di atas kebenaran yang pahit. 20 tahun telah berlalu sejak malam berbadai yang menentukan itu. Sari Wulandari yang kurus kering dan kumal, yang diusir dengan bayi di dalam kandungan, kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya berdiri di depan cermin besar di rumah megah seluas 500 meter persegi di sebuah townhouse paling elit di pinggiran Jakarta. Di dalam cermin, berdiri seorang wanita parubaya yang berwibawa dan elegan. Rambut disanggul rapi, setelan yang dibuat khusus menonjolkan tubuh yang masih langsing. Di lehernya tergantung kalung mutiara mahal, dan tangan yang dulu pecah-pecah karena mencuci piring kini lembut, dihiasi cincin berlian yang berkilauan. Saya, Sari Wulandari,
Kini adalah ketua dan direktur utama dari Organik Dimas. Toko-toko saya tersebar di seluruh Jakarta, bahkan telah berekspansi ke kota-kota lain. Saya terpilih sebagai pengusaha wanita yang dihormati dan sering muncul di majalah ekonomi. Tetapi di balik kemewahan itu, sedikit yang tahu bahwa saya masih seorang wanita yang kesepian. Saya menolak lamaran banyak pria. Hati saya telah membeku 20 tahun yang lalu, dan semua cinta serta gairah saya curahkan hanya untuk Dimas. Dimas tidak mengecewakan harapan saya. Setelah lulus SMA dengan nilai terbaik, saya mengirimnya kuliah ke Inggris untuk belajar manajemen. Saat mengantar anak saya di bandara, air mata saya tidak berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya berpisah dengan anak saya merasakan kekosongan yang luar biasa, tetapi saya tahu. Anak saya harus terbang lebih tinggi, lebih jauh. Dia harus keluar dari sumur sempit ini dan menjadi pria kuat yang bisa menghadapi dunia yang keras. Selama 5 tahun Dimas di Inggris, saya hidup dalam kerinduan dan kecemasan. Takut terjadi sesuatu pada anak saya di tempat yang jauh, takut dia tergoda oleh hal-hal buruk. Dan yang paling saya takuti adalah jika dia secara kebetulan bertemu dengan orang-orang dari masa lalu itu, karena saya pernah mendengar desas-desus bahwa keluarga Bima juga sering bepergian ke luar negeri dan anak-anak mereka juga kuliah di sana. Dunia ini luas, tetapi kadang-kadang bisa menjadi sangat sempit. Setiap minggu, saya dan Dimas melakukan panggilan video. Melihat anak saya yang semakin gagah dan tampan setiap hari, saya merasa senang sekaligus sedih. Anak saya sangat mirip dengan Bima di masa mudanya, tetapi tatapan matanya jauh lebih hangat dan teguh. Dimas selalu membanggakan prestasi akademisnya dan proyek rintisan kecil yang dia kerjakan bersama teman-temannya. Anak saya tidak pernah mengecewakan saya, dan akhirnya, hari itu tiba. Dimas kembali ke tanah air dengan gelar master dan insting bisnis yang tajam. Saya segera menunjuknya sebagai direktur eksekutif dan memberinya tanggung jawab inti dalam operasional perusahaan. Dimas bekerja dengan semangat anak muda. Dia mereformasi sistem lama, memperkenalkan teknologi manajemen, dan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Semua karyawan menghormati Direktur Aditya Dimas yang muda, kompeten, dan baik hati. Kehidupan kami berdua nyaris sempurna. Kami menikmati kehidupan yang kaya dan dihormati secara sosial. Tetapi ada satu aturan ketat yang selalu saya patuhi. Menghindari secara total semua acara atau hubungan yang berkaitan dengan keluarga Bima. Tetapi saya tidak bisa selamanya mengurung anak saya di dalam kotak kaca. Dimas kini berusia 25 tahun, usia terindah dalam hidup, dan cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Suatu malam akhir pekan, Dimas pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya cerah, dan matanya berbinar karena gembira. Dia duduk di samping saya, memegang tangan saya, dan berkata dengan ragu-ragu, "Bu, ada yang ingin aku sampaikan. Ada seseorang yang ingin aku kenalkan." Jantung saya berdebar. "Siapa? Pacarmu?" Dimas tersenyum malu-malu dan mengangguk. "Iya, namanya Maya. Kami sudah kenal sejak di Inggris, tapi baru beberapa waktu ini kami resmi pacaran. Maya juga baru saja kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan asing. Dia baik, pintar, dan sangat mirip dengan ibu." "Mirip ibu?" Saya tertawa. "Memangnya ada orang yang mirip dengan nenek-nenek galak ini?" "Benar, Bu. Latar belakang keluarganya sangat baik, tapi dia tidak pernah bergantung pada itu. Dia gadis yang tegar dan mandiri. Akhir pekan ini, aku ingin mengenalkan Maya pada ibu." Saya menatap anak saya, merasakan kegelisahan yang samar-samar muncul di hati saya. Keluarga baik-baik, bertemu di Inggris. Kata-kata itu membuat saya tidak nyaman. Keluarga gadis itu seperti apa? Orang tuanya kerja apa dan tinggal di mana? Saya bertanya dengan mendesak. Oh, orang tua Maya sudah cukup lama menetap di luar negeri. Ayahnya pengusaha besar, jadi beliau terus bepergian antara Indonesia dan Eropa. Maya tinggal dengan neneknya sebelum pindah ke Jakarta karena penempatan kerja. Aku juga belum pernah bertemu orang tuanya. Hanya dengar cerita dari Maya. Saya menghela napas lega. Menetap di luar negeri, bisnis di Eropa, informasi ini sama sekali tidak cocok dengan keluarga Bima yang saya kenal.
Orang-orang dengan sifat OKB dan suka pamer seperti mereka tidak mungkin bisa membesarkan anak perempuan yang rendah hati dan bijaksana seperti Maya. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Anak sehebat putraku tentu saja berhak mendapatkan gadis yang baik. Baiklah, bagus kalau begitu. Akhir pekan nanti, bawa temanmu ke sini. Ibu akan masakan makanan enak untuknya. Terima kasih, Bu. Ibu memang yang terbaik. Dimas memeluk saya erat seperti anak kecil. Sejak Dimas mengatakan akan membawa pacarnya, saya merasa cemas. Rasa senang karena anak saya menemukan pasangan bercampur dengan ketakutan yang tidak jelas. Dan hari yang menentukan itu pun tiba, suatu sore di akhir musim gugur, angin sejuk menggoyangkan bunga krisan di taman. Sejak siang, saya sudah sibuk di dapur menyiapkan makanan yang katanya disukai pacar Dimas. Semur daging, gado-gado, dan bakwan udang. Saya ingin menyambut gadis ini dengan kehangatan keluarga sejati yang tidak pernah kami miliki. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Dengan hati tegang, saya merapikan penampilan dan membuka pintu. Di samping Dimas yang gagah, berdiri seorang gadis dengan tubuh ramping, mata besar dan hitam yang menawan, dan wajah yang anggun. Gadis itu mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambut panjangnya tergerai, dengan riasan tipis. Begitu melihat saya, gadis itu membungkuk dalam-dalam untuk memberi salam. Suaranya jernih seperti lonceng. Selamat malam, Tante. Nama saya Maya. Saya pacar Dimas. Senang sekali bisa bertemu dengan Tante. Jujur saja, saat pertama kali melihat Maya, semua kewaspadaan dan kekhawatiran di hati saya lenyap seketika. Gadis itu memancarkan aura yang sangat lembut dan berwibawa, tetapi sama sekali tidak sombong. Pemandangan itu mengingatkan saya pada masa muda saya. Dulu, saat pertama kali datang untuk memberi salam pada keluarga mertua, saya juga begitu malu dan hati-hati. Bedanya, Maya memiliki kepercayaan diri khas gadis yang dididik dengan baik dan tumbuh dalam kecukupan. Iya nak. Mari masuk. Ayo masuk. Tante sudah menunggu, kata saya sambil tersenyum dan memegang tangan Maya yang dingin. Tangannya lembut, jari-jarinya panjang dan lentik. Tangan seorang gadis yang dirawat dengan baik. Berbeda dengan tangan kasar saya di masa lalu. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana yang sangat hangat. Maya tidak berpura-pura sama sekali. Dia menyingsingkan lengan baju dan membantu saya menata meja di dapur, dan tutur katanya yang sopan dan cerdas membuat saya sangat menyukainya. Melalui percakapan, saya tahu bahwa Maya kuliah di universitas yang sama dengan Dimas. Keduanya bertemu di perpustakaan, dan cinta mereka tumbuh secara alami saat melakukan kegiatan sukarela bersama. Saya menanyakan hal yang paling membuat saya penasaran. Keluarga Maya, Maya, orang tuamu sekarang ada di mana? Maya meletakkan mangkuk nasinya dan menjawab dengan sopan. Iya, Tante. Orang tua saya sudah hampir 10 tahun menetap di luar negeri. Ayah saya berbisnis di bidang properti dan perdagangan, jadi beliau sibuk bepergian ke berbagai negara di Eropa. Ibu saya kurang sehat, jadi beliau lebih banyak beristirahat di rumah sambil membantu ayah dari jarak jauh. Saya kembali ke Indonesia karena rindu tanah air, dan juga karena Mas Dimas. Mengatakan itu, Maya melirik Dimas, dan pipinya merona malu. Dimas juga menatap pacarnya dengan mata penuh cinta. Saya mengangguk dan menghela napas lega, menetap di luar negeri selama 10 tahun. Bisnis di Eropa. Informasi ini sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga Bima Prakoso dan Raden Ayu Puspita yang saya kenal. Mereka tidak akan bisa membesarkan anak perempuan yang rendah hati dan bijaksana seperti Maya. Lalu, orang tuamu tahu tentang hubungan kalian dengan Dimas? Tentu, Tante. Saya sering bercerita tentang Mas Dimas lewat panggilan video. Orang tua saya juga sangat menyukai Mas Dimas dan mendukung hubungan kami. Hanya saja, karena jarak yang jauh, kedua keluarga belum sempat bertemu. Itu yang disayangkan. Tidak apa-apa. Jaraknya jauh, Tante mengerti. Yang penting kalian berdua saling mencintai dengan tulus. Tante tidak terlalu memusingkan tata krama formal seperti itu. Meskipun saya berkata begitu, di sudut hati saya masih ada sedikit keraguan. Biasanya keluarga sekelas itu akan sangat selektif dalam memilih calon menantu, tetapi mereka dengan mudah menerima Dimas yang tumbuh tanpa ayah tanpa penyelidikan latar belakang. Aneh,
Tapi saya segera menenangkan diri. Mungkin karena sudah lama tinggal di luar negeri, pemikiran mereka lebih terbuka dan lebih mementingkan cinta daripada materi. Lagi pula, putraku Dimas sekarang juga seorang pengusaha kompeten yang tidak kalah dari siapapun. Makan malam berakhir dengan tawa riang. Melihat Maya mengupaskan buah untuk saya dan dengan perhatian menanyakan kesehatan saya, hati saya menjadi sangat hangat. Saya berterima kasih pada Tuhan karena telah mengirimkan istri yang bijaksana untuk putra saya, dan seorang putri yang sangat saya dambakan. Saat mengantar Maya pulang, gadis itu memegang tangan saya dan berbisik, "Tante, saya dengar dari Mas Dimas, betapa susahnya Tante membesarkan Mas Dimas sendirian. Saya sangat menghormati Tante. Nanti kalau saya jadi menantu, pasti banyak kekurangan, mohon Tante banyak mengajari saya." Kata-kata itu benar-benar meluluhkan hati saya. Saya memeluk gadis itu, dan mata saya terasa panas. "Anak baik, kalau kamu jadi menantu di rumah ini, akan kusayangi seperti anak kandung sendiri." Saya menerima Maya, dan kebahagiaan yang mendekat, dengan hati yang terbuka lebar. Saya sama sekali tidak tahu. Di balik penampilan Maya yang sempurna dan baik hati, dan di balik ketidakhadiran orang tuanya yang misterius, tersembunyi badai besar yang akan menimpa kami berdua, bahwa kebahagiaan hari ini akan menjadi awal dari tragedi mengerikan esok hari. Para pelanggan setia, pepatah lama mengatakan rencana manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Saya telah merencanakan segalanya dengan cermat untuk pernikahan putra saya, memilih hari baik, memesan gedung resepsi terbaik, menyiapkan seserahan. Saya ingin menebus semua masa kecil Dimas yang tidak bahagia. Saya ingin menunjukkan pada seluruh dunia bahwa seorang ibu tunggal ini bisa memberikan pernikahan termegah dan terhebat untuk putranya. Tetapi, tepat di saat segalanya berjalan lancar, kesehatan saya bermasalah. Seminggu sebelum pertemuan keluarga, tenggorokan saya sakit, sulit menelan makanan, dan suara saya menjadi sangat serak. Dokter mendiagnosis ada tumor besar di tiroid saya yang menekan pita suara, dan harus segera dioperasi sebelum menjadi ganas. Kabar ini bagai petir di siang bolong bagi saya. Saya gemetar memegang hasil pemeriksaan. Bukan karena saya takut penyakit. Hidup saya sudah melalui banyak penderitaan. Bahkan kematian pun tidak saya takuti. Tapi saya takut merusak acara besar putra saya. Tanggal pertemuan keluarga dan lamaran sudah ditentukan, undangan sudah dicetak, dan semua kerabat sudah diberitahu. Jika semua harus ditunda karena saya dirawat di rumah sakit, apakah keluarga besan tidak akan tersinggung? Apakah ini tidak akan menjadi pertanda buruk bagi kebahagiaan anak-anak? Dimas, mengetahui hal ini, bersikeras akan menunda pernikahan untuk merawat saya. "Bu, kesehatan ibu yang utama, pernikahan bisa kapan saja. Aku tidak bisa membiarkan ibu sendirian di rumah sakit." Tetapi saya menolak keinginannya. Saya tidak mau hari bahagia anak saya tertunda karena saya. Saya berdiskusi dengan Dimas. "Nak, dengarkan ibu, operasi ini sebentar saja, hanya perlu dirawat beberapa hari. Tapi tanggal baik sudah ditentukan, sayang kalau dilewatkan. Ibu akan minta paman dan tante-tante untuk mewakili keluarga kita bertemu keluarga besan. Ibu akan telepon langsung pada besan untuk meminta pengertian. Mereka pasti akan mengerti." Dimas, mungkin karena tidak ingin membuat saya lebih khawatir, akhirnya setuju dengan enggan. Jadilah, sampai hari pernikahan tiba, saya, ibu mempelai pria, belum pernah melihat wajah besan saya sekalipun. Dalam benak saya, besan saya adalah seorang pengusaha yang sibuk, misterius, dan sangat menyayangi putrinya. Saya sedang mempersiapkan pertemuan itu sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses, dengan percaya diri dan bangga. Malam sebelum pernikahan, saya keluar dari rumah sakit. Rumah kami dihias dengan mewah. Dimas basah kuyup oleh keringat karena mengurus berbagai hal, tetapi senyum tidak pernah lepas dari bibirnya. Melihat anak saya yang bahagia, semua rasa sakit dan penyakit saya seolah lenyap. Saya duduk di kamar, membuka sebuah kotak kayu tua yang tersimpan jauh di dalam lemari. Di dalamnya ada surat cerai yang sudah menguning berusia 30 tahun. Dan satu-satunya foto hitam putih bersama Bima saat menikah. Saya menatap wajah pria di foto itu, mengelusnya perlahan, lalu membakarnya. "Masa lalu, kau sudah mati. Besok, anakku akan menikah."
kehidupan kami berdua akan membuka lembaran baru. Aku tidak akan membiarkan hantumu menggangguku lagi. Api menyala, dan foto itu menjadi abu. Saya tersenyum, percaya bahwa saya benar-benar telah melepaskan masa lalu. Tapi saya salah. Dosa masa lalu tidak terbang pergi. Ia hanya menunggu angin yang lebih kencang datang, untuk menyulut api besar yang akan membakar semua yang telah saya bangun dengan susah payah. Keesokan paginya, saya mengenakan kebaya sutra yang indah dan naik mobil pengantin bersama anak saya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa mobil itu tidak membawa saya ke surga kebahagiaan, melainkan meluncur menuju mimpi buruk terburuk dalam hidup saya. Pintu gedung resepsi terbuka. Dan di sana, pria yang disebut pengusaha misterius itu, berdiri untuk memberikan pukulan fatal pada saya. Suara gelas anggur kristal yang jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer membelah ruang resepsi yang mewah dengan tajam. Anggur merah semerah darah yang menyebar di kain batik saya, seperti pertanda buruk dimulainya sebuah tragedi mengerikan. Semua suara di sekitar musik, tepuk tangan, tawa lenyap seolah tersedot ke dalam ruang hampa. Di telinga saya hanya tersisa dengungan yang memekakan, dan detak jantung yang berdebar kencang seolah mau meledak. Saya berdiri membeku di atas panggung. Di seberang saya, pria itu, besan saya, Bima Prakoso, juga menatap saya lekat-lekat. Senyum formal yang tersungging di bibirnya membeku, berubah menjadi ekspresi ngeri. Kedua matanya membelalak, pupilnya menyempit, dan di dalam bola matanya terpantul bayangan saya, mantan istrinya yang dia kira sudah mati di selokan 30 tahun yang lalu. Sari? Katanya terbata-bata. Suara gemetar yang keluar dari tenggorokannya memecah keheningan yang menyesakkan di antara kami. Nama itu, suara itu, adalah paku terakhir yang menegaskan kebenaran. Tidak ada keraguan lagi. Musuh bertemu di jembatan sempit, dan dunia ini begitu kejamnya sempit. Saya menatap Bima, lalu beralih ke menantu saya yang cantik, Maya, yang berdiri di samping putra saya. Kedua anak yang serasi itu berpegangan tangan erat. Tetapi di mata saya, pemandangan itu bukanlah simbol kebahagiaan, melainkan gambaran dosa, hukuman nurani yang mengerikan. Jika Bima adalah ayah Maya, dan Bima adalah ayah kandung Dimas, arus listrik dingin mengalir di punggung saya, membuat seluruh tubuh saya gemetar. Ya Tuhan, kalau begitu, mereka berdua adalah saudara kandung seayah. Pikiran itu bagai belati tajam yang menusuk jantung saya, begitu sakit hingga saya tidak bisa bernapas. Anakku, satu-satunya harapan hidupku. Anak yang telah kulindungi dengan mengorbankan masa mudaku, kini akan menikahi adik kandungnya sendiri? Tidak. Sama sekali tidak boleh. Hubungan sedarah adalah dosa yang tidak akan diampuni Tuhan. Ibu, kenapa? Dimas terkejut dan menopang tubuh saya yang terhuyung. Saya mencengkeram lengannya erat-erat. Kuku saya menancap di dagingnya. Saya menatap Dimas, lalu kembali menatap Bima dan istrinya di sampingnya, wanita yang belum saya lihat wajahnya dengan jelas. Hentikan. Hentikan sekarang juga, bisik saya dengan lemah, lalu dengan sisa tenaga, saya berteriak. Tidak. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Sama sekali tidak boleh. Teriakan saya membuat seluruh gedung resepsi membeku. Dimas menatap saya dengan ekspresi bingung. Ibu? Apa maksud ibu? Maya juga terkejut, melepaskan tangan Dimas dan berlari ke arah saya untuk membantu. Tante, tenanglah. Saat tangan Maya menyentuh tubuh saya terlonjak kaget seolah menyentuh bara api dan menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Kamu tidak bisa menikah dengan anakku. Dia, Ibu besan, ada apa? Wanita yang bernama Laras Yunita, ibu mempelai wanita, akhirnya maju ke depan. Saya menatapnya, meskipun telah berubah karena operasi plastik dan disamarkan oleh waktu, aura genit itu, tatapan tajam itu, saya tidak akan pernah salah mengenalinya. Laras, selingkuhan yang 30 tahun lalu merebut suami saya dan bersama ibu mertua mengusir saya ke tengah hujan. Dia telah mengganti namanya dan menyembunyikan masa lalunya. Kemarahan dan dendam yang terpendam selama 30 tahun meledak. Tetapi yang lebih besar dari kebencian adalah ketakutan akan kebenaran mengerikan tentang hubungan sedarah di depan mata saya. Darah menyembur ke kepala,
membuat kepala saya serasa mau pecah. Pandangan saya menjadi gelap. Wajah Bima, Laras, Dimas, dan Maya berputar-putar. Takdir macam apa? Takdir macam apa ini? Saya hanya bisa mengucapkan dua kata itu sebelum akhirnya pingsan di atas panggung. Sampai detik terakhir sebelum kehilangan kesadaran, saya terus memegang tangan anak saya, seolah mencoba menariknya keluar dari jurang dosa yang digali oleh takdir. Saya sadar di ruang VIP gedung pernikahan, di tengah aroma terapi yang menyengat. Pernikahan telah dihentikan, dan di dalam ruangan hanya ada pihak-pihak yang terlibat. Saya, Dimas, Maya, serta Bima dan Laras. Udara terasa sangat berat dan menyesakkan. Dimas berlutut di samping saya, memegang tangan saya dengan mata merah. Saat saya membuka mata, dia berkata dengan gembira, "Ibu, ibu sudah sadar." Aku khawatir sekali. Saya bangkit dan menepis tangan anak saya. Pandangan saya tertuju pada Bima yang duduk di seberang, menundukkan kepala dan gemetar. "Untuk apa Anda ada di sini, Bapak Bima Prakoso?" kata saya dengan suara serak namun sekeras baja. Dimas tampak bingung. "Ibu kenal dengan Pak Bima?" Saya tersenyum getir, air mata mengalir. "Kenal? Tentu saja kenal. Tanyakan saja sendiri pada orang itu. Siapa dia, dan apa yang telah dia lakukan pada kita 30 tahun yang lalu?" Bima mengangkat kepala dan menatap Dimas. Di mata pria yang pernah begitu berkuasa itu, kini tersirat keterkejutan yang luar biasa dan kerinduan yang tak tertahankan. Dia menelusuri wajah Dimas, melihat bayangan masa mudanya sendiri. "Sari. Jangan-jangan." Bima menunjuk Dimas dan berkata terbata-bata, "Anak itu." "Ya, dia anakku. Anak yang ada di dalam perutku saat kau, karena tergila-gila pada wanita itu, mengusirku dari rumah malam itu." Teriak saya tak tertahankan. "Lihat baik-baik. Wajahnya persis sepertimu. Tidakkah kau lihat tahi lalat di samping hidungnya itu? Dan kau pasti tidak tahu tentang golongan darah resus negatif yang mengalir di tubuhnya. Gara-gara darahmu itu, anakku hampir mati saat berusia 10 tahun. Ruangan itu diselimuti keheningan yang mematikan." Dimas, karena syok, melepaskan tangan saya dan mundur, menatap saya dan Bima bergantian. Kebenaran ini terlalu berat untuk ditanggungnya. "Ibu. Apa maksud ibu?" "Pak Bima, ayah kandungku?" Dimas gemetar. Maya, yang berada di sudut ruangan, menutup mulutnya dan terisak, lalu terduduk di lantai. "Tidak. Tidak mungkin. Mas Dimas. Kakak kandungku?" Bima bangkit, menangis, dan mencoba memeluk Dimas. "Anakku, anakku. Ya Tuhan, ternyata aku punya anak laki-laki penerus. Sari, kau telah membohongiku." Saya menepis lengannya dengan kasar dan berdiri di depan anak saya. "Jangan sentuh anakku. Kau tidak punya hak. Bahkan sebelum dia lahir, kau sudah membuangnya. Sekarang kau mau berpura-pura menjadi ayah? Dan yang lebih penting," saya menatap kedua anak yang menderita itu, "kalian berdua adalah saudara kandung seayah. Pernikahan ini harus segera dibatalkan. Hal yang melanggar kodrat ini tidak boleh terjadi." Bima memegangi kepalanya dan mengerang. "Ya Tuhan, ini adalah hukuman. Ini adalah hukuman." Tragedi 30 tahun yang lalu kini terulang dengan wujud yang lebih kejam di atas kepala generasi berikutnya. Tepat saat saya hendak memegang tangan Dimas dan pergi untuk menerima kebenaran yang menyakitkan ini, sebuah suara gemetar terdengar. "Tunggu. Semuanya tenang dulu. Itu tidak benar." Laras, yang selama ini diam, angkat bicara dengan wajah pucat pasi. Dia menatap saya dan Bima dengan mata yang penuh permohonan dan rasa bersalah. Laras berlutut di kaki Bima dan mulai menangis terseduh-seduh. "Mas, maafkan aku. Aku telah membohongimu selama puluhan tahun." Mereka berdua, bukan saudara kandung. Maya bukan putrimu." Guncangan kedua, lebih dahsyat dari yang pertama, melanda ruangan itu. Bima membeku di tempat, matanya melotot. Apa katamu tadi?" "Ulangi." Sambil menangis, dalam ketakutan yang luar biasa, Laras mengakui segalanya. "Dulu, saat aku bilang hamil anak laki-laki. Itu semua bohong. Aku memalsukan foto USG karena ingin masuk ke dalam keluargamu. Dan 2 bulan setelah Mbak Sari pergi,
Aku berbohong kalau aku keguguran. Lalu Maya? Dari mana asal Maya? Bima mencengkeram kerah baju istrinya dan berteriak. Dia anak dari pacarku yang dulu. Aku telah menipu Mas, menipu seluruh keluarga Mas selama puluhan tahun. Tapi melihat pemandangan hari ini, aku tidak bisa diam lagi. Aku tidak bisa membiarkan kebahagiaan kedua anak itu hancur karena kesalahan orang tua. Mereka berdua tidak sedarah, mereka bisa menikah. Pengakuan Laras adalah bom atom yang menghancurkan semua kepercayaan dan keangkuhan Bima. Pria yang seumur hidupnya bangga telah menikahi wanita dari keluarga terpandang dan mendapatkan penerus, kini tahu bahwa dia telah ditipu dan membesarkan anak orang lain selama puluhan tahun. Bima melepaskan cengkeramannya, terhuyung mundur. Dia mulai tertawa seperti orang gila. Hahaha. Bagus sekali. Bagus sekali. Ibu, karena begitu menginginkan menantu kaya dan cucu penerus, ibu mengusir menantu yang baik dan malah menerima rubah betina ini. Dan akhirnya, aku membesarkan anak orang lain, sementara anak kandungku sendiri aku buang ke jalanan. Hukuman. Inilah hukuman yang nyata di depan mata. Saya melihat komedi tragis ini, tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tuhan memang tidak tidur. Wanita yang merebut suami saya kini harus mengakui kebusukannya dengan mulutnya sendiri. Pria yang membuang saya kini kehilangan segalanya dan terpuruk dalam kehinaan. Dimas dan Maya saling berpandangan. Keterkejutan segera berganti dengan kelegaan. Mereka bukan saudara kandung. Keduanya saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Bima menoleh pada Dimas, satu-satunya darah dagingnya. Di matanya tidak ada lagi keangkuhan. Yang ada hanyalah penyesalan dan kerinduan yang mendalam. Dia mendekati Dimas dan berkata dengan suara gemetar, "Nak, ayah minta maaf. Ayah benar-benar bajingan. Bisakah kau memaafkan ayah? Ayah adalah ayah kandungmu. Sekarang ayah hanya memilikimu." Dimas melepaskan pelukan Maya dan menatap pria di hadapannya. Tatapan anak saya dingin dan asing. Dia mundur, mendekati saya, dan memegang tangan saya dengan erat. Dimas berkata dengan suara tenang namun tegas, "Bapak Bima Prakoso, saya berterima kasih karena Anda telah memberikan separuh dari tubuh ini, tetapi seorang ayah bukanlah orang yang hanya memberikan setetes darah. Seorang ayah adalah orang yang membesarkan, mendidik, berada di samping saat aku jatuh, dan mengorbankan segalanya agar aku bisa menjadi manusia." Dimas meremas tangan saya dengan lembut. "Bagi saya, orang seperti itu hanya ada satu. Ibu saya, Ibu Sari Wulandari. Ibu saya adalah ayah sekaligus ibu bagi saya. Beliau mengorbankan masa mudanya, darah, dan air matanya seumur hidup untuk membesarkan saya. Saat saya butuh seorang ayah, Anda tidak ada. Saat ibu saya paling membutuhkan seorang suami, Anda mengusirnya. Sekarang, dengan hak apa Anda ingin dipanggil ayah oleh saya?" Bima terisak dan memukul lantai dengan tinjunya tanpa daya. Dimas melanjutkan dengan suara yang lebih keras. "Dan harta Anda, saya tidak butuh. Saya punya 2 tangan dan kepala yang diberikan oleh ibu saya. Saya lebih bangga dengan apa yang saya capai sendiri daripada mewarisi uang kotor yang penuh dengan air mata ibu saya. Gunakan uang itu untuk masa tua Anda dan untuk istri Anda sekarang." Dimas melirik Laras yang meringkuk di sudut. Dimas berbalik ke arah Maya yang masih terisak. Tatapan anak saya melembut, penuh cinta. "Maya, kamu tidak salah apa-apa. Kita semua adalah korban dari orang tua kita. Aku mencintaimu sebagai dirimu sendiri, tidak peduli latar belakang keluargamu atau siapa ayahku. Kebenaran yang terungkap hari ini memang menyakitkan, tapi ini juga membebaskan kita dari ketakutan bahwa kita mungkin saudara kandung. Fakta bahwa kau bukan adikku, itu adalah hal yang paling membahagiakan." Dimas mendekati Maya dan mengusap air matanya. "Jika kau bersedia menerima seorang suami yang tidak punya latar belakang keluarga hebat, dan hanya punya seorang ibu yang luar biasa, maka pernikahan ini akan berlanjut. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup, dan kita akan merawat Ibu Sari bersama-sama." Maya, sambil menangis, mengangguk dengan kuat dan memeluk Dimas. "Iya, Mas. Aku juga hanya butuh Mas Dimas." Saya menatap kedua anak itu, meneteskan air mata bahagia.
Anak saya benar-benar telah dewasa. Dia tidak tergoda oleh uang. Dia tahu nilai cinta sejati. Dia memilih saya dan kebaikan, bukan kehormatan palsu. Saya bangkit dan berdiri di depan Bima. Dia masih berlutut, tampak hancur dan menyedihkan. Saya menatapnya. Kebencian yang membara telah lenyap, hanya menyisakan rasa kasihan. Bapak Bima Prakoso, selama 30 tahun saya hidup menunggu hari ini. Hari di mana saya melihat Anda menyesal. Tapi sekarang, melihat keadaan Anda, hati saya anehnya menjadi ringan. Saya tidak akan membenci Anda lagi. Anda sudah menerima hukuman yang cukup. Kesepian, keputusasaan karena garis keturunan yang putus, dan rasa bersalah yang akan menghantui Anda seumur hidup. Itulah hukuman seumur hidup bagi Anda. Saya mengalihkan pandangan ke layar ponsel yang dipegang Laras, yang terhubung dengan Raden Ayu Puspita. Wanita tua itu masih menatap layar dengan mata melotot. Ibu Raden Ayu, lihat. Ini cucu berharga Anda. Pintar, berbakti, dan tumbuh dengan baik. Tapi anak ini tidak memakai nama keluarga Prakoso, melainkan nama keluarga saya. Dia anak saya. Karena Anda telah membuangnya, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. Habiskan sisa hidup Anda dalam pertobatan yang sunyi. Saya memberi isyarat pada Dimas untuk mematikan telepon. Layar menjadi hitam, dan hubungan terakhir dengan masa lalu yang menyakitkan pun terputus. Kami berjalan keluar dari ruang VIP yang menyesakan itu. Di belakang kami, tertinggal 3 orang yang tenggelam dalam tragedi yang mereka ciptakan sendiri. Seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahan, seorang wanita yang kebohongannya terbongkar, dan seorang wanita tua kejam yang sekarat dalam kesepian. Di bawah cahaya lampu yang gemerlap, melihat senyum cerah kedua anak itu, hati saya terasa sangat damai. Badai 30 tahun telah berlalu, saya telah mengalahkan takdir, bukan dengan balas dendam yang kejam, tetapi dengan hidup bahagia dan membesarkan anak saya dengan baik. Saya sadar, melepaskan kebencian bukanlah untuk memaafkan orang lain, melainkan untuk membebaskan diri sendiri. Saya telah meletakkan batu besar yang menekan dada saya selama separuh hidup. Mulai sekarang, saya akan hidup damai dan bahagia bersama anak-anak saya. Suatu hari nanti, saya akan menceritakan pada cucu-cucu saya, kisah seorang nenek yang berhasil menemukan pelangi setelah menembus badai. Dan saya akan mengajarkan mereka, bahwa keluarga bukanlah sekadar hubungan darah, melainkan tempat di mana ada cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Kisah saya berakhir di sini, tetapi kehidupan baru kami baru saja dimulai. Para pelanggan setia, terima kasih telah mendengarkan kisah hidup saya yang panjang dan berliku. Epilog dari narator. Para pelanggan yang terhormat, kisah hidup Ibu Sari Wulandari yang penuh gejolak telah berakhir, tetapi gaungnya akan lama tinggal di hati kita masing-masing. Ketika tirai drama tragis sebuah keluarga ditutup, yang kita dapatkan bukan hanya kepuasan melihat kejahatan dihukum dan kebaikan menang. Lebih dari itu, kita mendapatkan pelajaran berharga tentang cara menjalani hidup, cara menjadi manusia, dan cara menemukan kebahagiaan sejati di tengah kesulitan. Saat kita menutup lembaran buku kehidupan Ibu Sari, hal yang paling kuat kita rasakan adalah kekuatan luar biasa dari kemauan dan harga diri. Gambaran seorang wanita yang diusir dengan tangan kosong di malam berbadai dengan bayi di dalam kandungan, cukup untuk membuat siapapun dari kita gemetar ketakutan. Dalam situasi ekstrem itu, batas antara hidup dan mati, antara menjaga martabat dan terjerumus, menjadi sangat tipis. Tetapi Ibu Sari memilih jalan yang paling sulit, bangkit dengan kekuatannya sendiri. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil di sini adalah jangan pernah membiarkan lingkungan menentukan nasib kita. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, kita juga tidak bisa mengendalikan kekejaman orang lain. Tetapi kita memiliki hak untuk memilih sikap hidup kita. Daripada terduduk menangisi dan menyalahkan nasib, atau memohon belas kasihan dari mereka yang tidak pantas, kita harus bangkit, mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar, dan penghinaan menjadi kekuatan. Nilai seorang manusia, terutama seorang wanita, tidak terletak pada latar belakang suami atau keluarga mertuanya, melainkan pada kemampuan mandiri dan kekuatan hatinya. Ketika kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, kita tidak perlu menundukkan kepala di hadapan siapapun. Dan terakhir,
nilai kemanusiaan terindah yang ditinggalkan Ibu Sari kepada kita adalah pengampunan dan pelepasan. Meskipun mengalami semua kepahitan dan penghinaan itu, dia tidak memilih balas dendam yang kejam. Dia memilih jalan untuk hidup bahagia, melepaskan dendam, dan mendapatkan kedamaian hati. Itu bukanlah kelemahan, melainkan puncak kekuatan. Menyimpan kebencian di dalam hati sama seperti kita meminum racun, sambil berharap orang lain yang mati. Ketika kita bisa melepaskan, barulah kita bisa membebaskan diri kita dari penjara masa lalu. Balas dendam termanis bukanlah melihat penderitaan musuh, melainkan mereka melihat kita hidup bahagia, bersinar, dan damai. Para pelanggan yang terhormat, dunia yang kita tinggali masih penuh dengan cobaan dan tantangan. Mungkin beberapa dari kita juga sedang mengalami ketidakadilan, luka, dan penderitaan yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Tetapi percayalah, setelah hujan reda, langit akan kembali cerah, dan bahkan di dalam lumpur, bunga teratai akan mekar dengan harum. Hiduplah dengan baik dan kuat seperti Ibu Sari di masa lalunya, dan pegang teguh kepercayaan pada diri sendiri. Hargai nilai diri Anda, dan ciptakan kebahagiaan dengan kedua tangan dan kepala Anda sendiri. Jangan pernah menyerah. Langit yang luas selalu menanti di hadapan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan renungan saya hari ini. Semoga cerita dan pelajaran yang kita bagikan hari ini bisa menjadi percikan api kecil yang menghangatkan hati Anda, menjadi pendorong bagi kita untuk hidup lebih baik dan lebih banyak mencintai setiap hari. Jika cerita hari ini bermakna, dukung kami dengan menekan tombol suka, dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Masa Tua Sejahtera. Dukungan Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk terus mencari dan menyampaikan kisah-kisah nyata yang mendalam dan menyentuh hati Anda.